Sekarang obstacle lain yang di luar itu namanya non teknis. Apa itu? Ya antara Arab, aroma politik Arab dengan FIFA. Yang dulunya kita tahu baca-baca bahwa RON 4 itu netral jadi tuan rumah. Wasitnya dari Kuwait, dari negara yang sama areanya dengan Arab yaitu Asia Barat. Kan lazimnya normalnya Arab. Mungkin cocok logi aja ya. Cocok logi apa tuh? Oke. Jadi gini, kita 1938 itu lolos Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Pelatihnya Johan van der Mastenburg dari Belanda. Pemainnya mayoritas adalah keturunan Belanda. Waktu itu kan ada Van Zomer, kemudian Vrachenberg, Pati Wael, dan lain-lain. Pemain Indonesianya ketika itu Ahmad Nawir, kemudian Sultan Anwar, dan Sudarmaji. Ada 3. Jadi cocok loginya adalah 1938 dengan sekarang hampir mirip. Sekarang kan pelatih kita Belanda semua. Ya kan? 19 Johan Mastenburg, sekarang Patrick Kluivert. Kemudian pemainnya juga mayoritas berdarah Belanda banyak kan. Ya semoga 1938 cocok dengan 2026 gitu kan. Tapi yang kedua, memangnya Indonesia lolos ke Piala Dunia nggak ada dampak politiknya? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Besok timnas Indonesia, timnas kita berlaga menuju cita lolos Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya menggunakan nama Hindia Belanda. Stadion King Abdullah Sport City arena laga timnas Indonesia melawan Saudi Arabia. Di tangan sang legenda Barcelona Patrick Kluivert, Piala Dunia akankah jadi kenyataan? Atau hanya sekadar angan-angan? Apa strategi Kluivert? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil ke panggung Rakyat Bersuara pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly. Bung Toel, ya. Selamat malam, Bung Toel. Ya. Silakan. Di sebelah sini betul. Pengamat sepak bola, Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy. Mas Joy, apa kabar? Silakan Mas Joy. Kemudian sebelah sini. Ya. Pemain sepak bola Timnas Putri, penjaga gawang alias kiper, Atin Rizky. Waduh, oke. Silakan, Mbak Atin, sini. Kemudian mantan pemain sepak bola Liga Indonesia, Christian Carrasco. Bung Chris, selamat malam. Koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Iya, penyiar, selamat malam. Penyiar dan pemerhati sepak bola, Bung Pangeran Siahaan, Bung Pange. Ya, silakan. Menteri Pemuda dan Olahraga 2013-2014, Bung Roy Suryo. Selamat malam. Selamat malam. Ini bukan ijazah, tapi ada dokumen juga yang mau disampaikan. Tadi sudah sempat bicara dengan saya. Iya, nanti kita lihat. Jadi bukan periksa ijazah, tapi siapa tahu sertifikasi wasit Kuwait besok itu punyanya Ali Sabah Al-Kuwari atau punyanya Yasser Al-Muwalat itu nggak resmi. Oke. Jadi kita tolak wasitnya Kuwait. Tapi udah dapat dokumen aslinya belum? Oh, nanti kalau udah dapat kita ela. Oh. lanjut dulu lah. Oke, nanti kita akan gali ya. Kemudian dari Jeddah Arab Saudi,
Pecinta sepak bola Bung Effendi Ghazali nanti akan bergabung, dan juga masih dari Jeddah Arab Saudi manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Saya akan langsung pertama kali mau yang optimis atau mau yang pesimis? Oh, nggak ada, dua-duanya optimis kok. Tapi satu dengan data, meskipun dengan angle atau sudut pandang yang berbeda. Saya ke Bung Toel dulu. Bung Toel? Ya. Kalau hitung-hitungan statistik berat, kalau lihat di atas kertas berat, meskipun Indonesia lompatnya luar biasa, timnas. Kalau bicara besoknya, sebenarnya hari Kamis tapi dini hari, kita bilang besok aja lah, karena besok malam persiapannya. Gimana? Oke, yang pertama saya bilang ini momentum. Kenapa momentum? Karena ini tinggal 2 pertandingan untuk kita menuju Piala Dunia 2026. Iya, kan masih ada putaran kelima, round 5. Ya, tapi kan kita bicara yang round 4 dulu. Iya, momentumnya, kalau kita bicara Piala Dunia, sebetulnya hanya tinggal 2 pertandingan. 2 pertandingan ini hidup mati nggak berlebihan? Ya, do or die, hidup mati Arab dan Irak, 8 dan 11 kan gitu. Atau 9 dini hari, 12 dini hari. Ini mirip posisi tahun 85 menuju Meksiko 86. Waktu itu pun tinggal 2 pertandingan. Lawan Korea Selatan, kalau menang lawan Jepang, kalau menang ke Meksiko 86. Dua-duanya kalah waktu itu? Waktu itu lawan Korea Selatan kalah, yang nggak lanjut. Oke, kalau sekarang? Jadi yang membedakan hanya sistem kualifikasi, tetapi positioning, saya ulangi lagi kalimatnya, positioning kita mirip lah. Jadi ini momentum terbaik, pencapaian yang tertinggi sejauh ini dalam proses menuju Piala Dunia. Kalau sekarang misalnya nih kita bicara menang dengan Arab, kita punya kesempatan yang bagus. Oke. Tapi kalau seandainya dua-duanya kalah, hampir bisa dipastikan pasti akan gagal Piala Dunia. Kalau dua-duanya kalah ya selesai. Arab Irak kalah, selesai. Ya, betul. Salah satu menang, peluangnya masih besar. Ya, jadi setiap pertandingan dalam konteks ini berarti final. Oke. Kalau final ya harus dimenangkan. Kalau mau kasih standar bawah ya nggak boleh kalah. Atau minimal seri. Tetapi sebetulnya target dalam pertandingan seperti ini, kalau kita mau melabelkan ini do or die, kita anggap ini momentum terdekat untuk mencapai Piala Dunia, ya harus menang, kan begitu. Sekarang bagaimana perhitungannya? Secara teknis, hanya kita bicara teknis, kacamata kuda, nggak mikirin yang lain, kita bicara kualitas pemain, kualitas tim, taktikal, menurut saya sih peluangnya 50-50. Bahkan 50-50. Kesebelasan mau Indonesia, alasannya Arab, apa? mau Irak. Alasannya karena saya juga kan kita lihat di ronde 3 bagaimana Arab bermain. Tentu saya juga mempertimbangkan dia progres lah. Ada perkembangan sejak November tahun lalu sampai sekarang dengan segala uji coba turnamen yang diikutinya, dia pasti progres. Tetapi kita lihat kualitas Arab yang sekarang nggak jauh-jauh banget. Kalau dibilang dia nggak jelek-jelek banget, saya juga mau bilang bahwa Arab atau Irak juga tidak bagus-bagus banget gitu loh. Oke. Dengan kualitas pemain kita. Kenapa? Karena kualitas pemain kita kan sekarang didorong oleh yang namanya naturalisasi gitu loh. Jadi kita tidak dalam posisi inferior. 18 dari 29 betul ya? Saya bicara konteks teknis prediksi ya. Bicara sepak bola 50-50. Tetapi kenapa menjadi lebih rumit? Karena obstacle-nya ada. Kita punya obstacle, punya hadangan. Hadangan internal adalah satu, oleh Romeni cedera di Agustus. Sementara dia adalah yang mengisi lubang selama ini kekosongan tentang striker yang insting golnya bagus. Lalu yang terakhir adalah tentang Audero yang cedera. Jadi secara internal kita punya hambatan, punya obstacle technical, yaitu Ole di Agustus cedera, dan terakhir kemarin adalah Emil Audero menjaga gawang. Sekarang obstacle lain yang di luar itu namanya non teknis. Apa itu? Ya antara Arab, aroma politik Arab dengan FIFA. Yang dulunya kita tahu baca-baca bahwa round 4 itu netral, jadi tuan rumah. Wasitnya dari Kuwait, dari negara yang sama areanya dengan Arab, yaitu Asia Barat. Kan lazimnya, normalnya
Arab Indonesia, maka wasitnya dipilih dari area. Oke, dua hal nih ya. Pertama, round 4 harusnya netral, tempatnya bukan di salah satu tuan rumah. Bukan, harusnya. Tadinya yang kita baca tahunya. Ternyata di Arab Saudi. Akhirnya kan diputuskan. Anginnya berbeda. Yang kedua, wasitnya jangan wasitnya Kuwait. Ya. Itu kan satu area dengan Arab, artinya Asia Barat. Ya. Biasanya dalam sepak bola, Arab lawan Indonesia, maka normalnya misalnya Asia Timur. Apakah itu wasit dari Jepang, Korea Selatan, China, atau dari Asia Tengah, Uzbekistan misalnya. Itu bisa aja. Karena ketika Irak Indonesia kan benar nunjuknya tuh wasitnya China. Oh giliran lawan Arab wasitnya dari Kuwait. Jadi kita pantas menduga bahwa ada faktor non teknis. Sebentar, ini kan nggak semua paham ya. Kalau seandainya dari Kuwait, kecenderungannya mereka akan saling membela antara Kuwait membela Arab Saudi. Ya artinya teorinya kan tidak lazim. Kan tidak lazim bahwa wasit dari area yang sama gitu loh. Karena di pertandingan yang menentukan netralitas ini penting. Ya. Nggak, kenapa wasit Kuwait ini ditakutkan, dikhawatirkan, tidak netral. Ini dalam sepak bola ya, dalam sepak bola pertandingan menentukan. Arab juga punya ambisi nih ya, nanti kita bicara ke Arabnya. Kenapa wasit ini menjadi faktor sentral? Kalau ada misalnya sekarang di lapangan nanti ya situasinya, benturan 50-50, duel 50-50, saya khawatir. Saya kasih kalimat saya khawatir keputusannya itu akan diberikan kepada Arab. Keputusannya menguntungkan Arab. Misalnya ada benturan di area depan penalti kita, Prit, wasit kasih buat Arab gitu loh. Berat sebelah lah gitu. Ya netralitasnya itu yang jadi kita sorot kan. Atau pelanggaran sedikit. Dulu pernah Bahrain kalau nggak salah ya. Kartu kuning itu kan bahaya. Nah, yang kayak gitu yang ditakuti gitu loh. Makanya saya lihat antisipasinya PSSI adalah hotel milih sendiri gitu loh. Mungkin bus juga pilih sendiri dengan drivernya. Karena pengalaman kan yang saya dengar juga pernah yang waktu lawan Arab di pertama itu dari penginapan ke stadion kan bisa sampai 1 jam katanya diputar. Pada aturan pertandingan FIFA Matchday itu jarak penginapan dengan stadion itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Tapi kan yang waktu round 3 pengalaman yang pertama draw itu katanya diputar hampir 1 jam. Nah kayak gitu tuh yang bisa dianggap mengganggu secara non teknis gitu loh. Selain Arab punya keuntungan misalnya stadiumnya, cuacanya, iklim, cuaca dan sebagainya, gitu loh. Kalau tadi Anda sebutkan dari sisi pemain ada obstacle, ada hambatan dari dua itu internal tenis ya. Dari sisi non teknis juga hambatan juga tuh. Oh sangat, itu yang sangat berpengaruh. Jadi makanya kalau optimisnya di mana nanti? Kalau kita bicara cuma di lapangan bola, saya yakin 50-50 antara kualitas tim kita dengan Arab maupun Irak. Tetapi dengan faktor itu, maka persentase itu bisa bergeser. Ya. Dan merugikan kita. Ya merugikan secara non tesis sih. Nah poinnya sekarang karena itu sudah tidak bisa dirubah, maka timnas Indonesia harus fokus memenangkan pertandingan secara mutlak di lapangan. Besok nih ya. Izin Mas Aiman. Izin Mas Aiman. Oke, silakan Mas Roy. Enggak apa-apa. Nanti terus. Saya setuju dengan tanggapan Mas Towel ini. Karena itulah yang namanya bukan istilahnya bukan jelek nih. Politik bola. Jadi artinya Indonesia, PSS, Ketua PSS harus melobi ini dengan bagus. Jangan sampai kemudian wasit itu memang tadi dari Kuwait. Sebentar, melobi untuk wasitnya jangan dari Kuwait. Masih bisa. Itu biasa dilakukan gitu loh. Artinya gini, kan banyak ya wasit-wasit bagus. Misalnya dari Jepang, ada Yuichi Nakamura ya. Kemudian misalnya dari Korea, ada juga Korea Selatan tuh Kim Jong Hyuk. Itu bisa dipakai. Jangan kemudian wasit dari Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian apalagi dari Arab Saudi gitu loh. Jadi saya setuju itu. Jadi artinya ini pesan untuk kita semuanya, untuk pengurus PSSI, tolong deh maksimalkan ini meskipun tinggal besok ya, tinggal besok beberapa jam lagi gitu kan, Kamis dini hari. Oke, nanti soal bicara soal apa? Sertifikat kualifikasi wasit nanti. Oke. Ada komentar soal ini? Anda setuju, Bung Pange? Sebenarnya kurang lebih sih setuju ya, karena gini, sepak bola itu tidak pernah cuman sekedar sepak bola. Ya, tidak pernah cuman sekedar pertandingan olahraga. Mereka itu pertandingan cuma buat 11 lawan 11 di lapangan. Buat federasinya itu bukan soal olahraga. Buat pemerintah negara itu bukan soal olahraga. Buat FIFA itu bukan soal olahraga, ini soal bisnis. Tadi kita bilang ya dari kemarin bahwa ini wasit dari Kuwait, apa pengaruhnya? Sebenarnya satu yang belum pernah diomongin, bahasa. Apakah bahasa di Kuwait sama di Saudi bahasanya beda? Saya rasa sama-sama Arab bahasanya. Beda aksen aja palingan. Saya suka berpikir, mudah-mudahan pemain Indonesia yang non-naturalisasi
ada yang fasih bahasa Arab. Kenapa? Kalau nanti pemain Saudi sama wasitnya orang Kuwait ngomong Arab, siapa yang bisa ngerti mereka ngomong apa kan? Saya rasa kalau pemain naturalisasi ya mungkin saya akan terkejut kalau ada yang bisa bahasa Arab, tapi kayaknya nggak ada ya. Tapi pemain-pemain yang main di Indonesia lah, ada nggak yang bisa kira-kira nguping nanti mereka ngomong apa? Itu baru dari soal bahasa. Oke, dan selama ini kan kita bilang, kita dari berbulan-bulan yang lalu setelah kita tahu bahwa di round keempat ini tuan rumah adalah Saudi, lawan kita Saudi. Saudi adalah tuan rumah Piala Dunia 2030. Ya kali FIFA nggak mau dia lolos Piala Dunia. 34, sorry. Iya. Ya kali nggak ada gitu privilege gitu. Karena kenapa? Ini nggak masih 2 periode lagi. Oh betul. Cuman ini nggak pernah cuman sekedar sepak bola pertandingan gitu. Makanya kalau kita bilang bahwa tadi Bang Toel bilang bahwa iya kalau teknis mungkin di lapangan 50-50. Setuju. Tapi itu nggak pernah soal sepak bola doang gitu ya. Apa sih yang bisa dibikin? Tadi udah dibilang. Dulu sebelumnya dibawa muter-muter tuh. Dibawa muter-muter kan. Lalu misalnya apa? Penginapan. Ruang ganti coba kita cek nanti, ruang ganti. Biasanya itu kalau segala macam hal paling kecil ya, slim margin itu pasti dibikin nggak nyaman. Misalnya apa kalau ruang ganti? Misalnya, nih contoh nih ya, kalau di Inggris itu ada stadion-stadion di mana tim home-nya itu lantainya anti slip. Oke. Ya ada besi-besinya tuh yang bisa slip. Dressing room tim away nggak ada anti slipnya. Jadi bisa kepleset. Bisa jadi. Terus itu cuma contoh aja. Okay. Ada yang nonton kemarin waktu Galatasaray lawan Liverpool. Ya, sehari sebelumnya supporternya Galatasaray bakar petasan di dekat hotelnya Liverpool. Ya kan Liverpoolnya kalah. Nggak bisa istirahat. Belum tentu memang supporter Saudi kayak gitu. Tapi kan Saudi, hal paling kecil sedikit apapun pasti akan dilakukan. Dan ini harus diantisipasi. Berbulan-bulan kita bilang bahwa inilah gunanya lobby. Inilah gunanya negosiasi politik dilakukan oleh federasi. Kita kan selalu bilang orang Indonesia kan paling jago namanya ngolah-ngolah kan. Ngolah-ngolah tuh jago banget. Kenapa kita nggak ngolah-ngolah di AFC kan? Maksudnya PSSI nggak ngolah-ngolah nih, nggak ngolah-ngolah secara positif maksudnya lobby. Iya, karena kalau itu udah dilakukan, saya rasa kita tidak akan dapat wasit yang dari Kuwait gitu. Kita kan harus memaksimalkan memang bahwa kemenangan ditentukan di lapangan. Tapi kita harus meminimalisir sedikit mungkin potensi gangguan yang mungkin terjadi gitu. Dan kita udah tahu kira-kira nanti gimana. Tadi Bang Toel bilang, bola 50-50 itu udah paling gampang udah. 50-50 ini siapa nih bolanya? Wasit tinggal bilang bola Saudi, kelar urusannya kan. Gitu. Atau misalnya ya, saya nggak mau memberikan worst case scenario sebenarnya, tapi kita bayangin aja. Kondisi misalnya Indonesia leading, kita berandai-andai aja, Indonesia leading gitu. Menit 90. Apakah mungkin nggak ada kontak di dalam kotak penalti terus tiba-tiba terjun bebas itu kan hal biasa lah. Orang-orang yang udah sering nonton bola tuh udah tahu lah. Kira-kira hal-hal seperti ini tuh menit 90 Indonesia leading, lalu kemudian ada kontak, kemudian terjadi pelanggaran, hukuman penalti. Udah sering kejadian, orang yang udah sering nonton bola kayak gini tuh nggak kaget. Jadi saya bilang di kesempatan sebelumnya saya bilang bahwa ini banyak hal faktor yang tidak menguntungkan kita. Makanya kalau kita mau menangnya itu harus mutlak. Harus absolut menangnya. Harus kita benar-benar tunjuk bahwa kita lebih superior daripada mereka. Oke. Pertanyaannya mungkinkah itu? Mungkin. Dalam kondisi yang banyak obstacle hambatan tadi baik teknis maupun teknis. Loh, mungkin aja kok. Mungkin aja. Secara squad kita sama mereka ya dengan bantuan pemain-pemain naturalisasi ini saya rasa oke-oke aja gitu. Gini deh, Saudi itu ya. Ini kalau teman-teman kita yang dari Jepang, dari Korea Selatan, teman-teman saya selalu bilang, tim Asia Barat itu emang cuma jagonya kualifikasi doang. Kapan sih mereka di Piala Dunia pada lolos ke babak berikutnya? Kecuali Arab tahun 94 gitu. Nggak pernah mereka lolos ke babak berikutnya kan. Yang lolos Jepang, Korea gitu. Kenapa? Ya kualifikasi, mereka cuma lolos tapi mereka tidak teruji dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya, kita bisa nggak compete lawan mereka? Bisa nggak kita menang? Bisa. Tapi kita juga harus siap kalau ada faktor-faktor X yang non teknis seperti itu. Apa respon kita? Apa respon ketika mereka memprovokasi gitu ya? Terus tiba-tiba wasit itu dengan gampang kartu kuning, kartu merah gitu. Itu kan hal-hal yang wajar terjadi lah. Karena kenapa? Kalau saya pelatih Arab nih, saya manajemen Arab, saya akan suruh kayak gitu. Pasti saya suruh kayak gitu. Ya kan, war itu namanya kan. Oke. Ini perlu ada olah-olah secara positif ya dari PSSI. Olah-olah, betul. Apa yang harus dilakukan PSSI dan bagaimana Indonesia bisa menang? Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kita akan coba nanti hubungi langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Kita akan segera kembali.
Tadi saya sudah menanyakan bagaimana situasinya teknis, non teknis. Saya ingin tanya langsung secara psikologis. Ini ada pemain ya timnas perempuan ya. Pernah mengalami hal serupa, pakai mikrofon Mbak Atin. Pernah mengalami hal serupa, apa yang dirasakan sih kalau jadi pemain itu? Silakan. Kalau dari saya pribadi pasti pernah ya mengalami itu, apalagi tekanan untuk membawa bela negara. Apa misalnya? Bisa dibayangkan? Kalau tadi kan ada teknis, non teknis. Teknisnya soal ada pemain-pemain yang tidak bisa atau punya keterbatasan karena cedera. Kemudian yang kedua non teknis tadi yang menarik. Mungkin kalau secara tempatnya, wasitnya, pernah seperti itu? Bagaimana psikologisnya? Kalau di perempuan mungkin lebih ke secara timnya juga sih. Kayak beberapa mungkin di perempuan itu kan banyak sekali kan kayak non teknis yang susah untuk diungkapin, kayak misalnya kayak lagi datang bulan atau apa karena di lelaki kan nggak mengalami itu. Kalau wasit misalnya? Nah kalau wasit untungnya kalau di perempuan enggak sih, enggak kayak yang lelaki. Mungkin politiknya nggak seperti yang laki, saya nggak tahu. Ya betul. Kalau perempuan pakai begini. Karena kalau ibaratnya timnas perempuan Indonesia belum sampai di level yang sekrusial ini. Ini kan yang ngotot bukan cuma Indonesia pengen ke Piala Dunia, Arab pun ngotot, Irak pun ngotot. Tarkam aja ada politiknya kok. Jadi beda itulah mungkin ya, beda magnitude, beda tekanannya. Iya. Ada tapi beda tekanannya. Ya, ada. Tapi Anda sendiri belum nggak pernah mengalami itu, nggak pernah merasakan lah setidaknya. Mungkin sih. Ada. Pernah mengalami ketika kita melawan Bahrain juga, dan itu di Bahrain. Ya, wasitnya juga dari sana. Kayak wasitnya dari Bahrain, lawan Bahrain juga lawan Bahrain. Itu kelihatan banget emang kayak terlalu itulah lebih pro ke tim sananya gitu. Berapa skornya waktu itu? Waktu itu untungnya kita menang sih 3-2. Luar biasa. Dan itu dua match ya. Lawan Bahrain, wasitnya dari Bahrain dan menang. Ya alhamdulillahnya menang. Luar biasa ini. Iya kita waktu itu friendly match di Bahrain. Iya. Artinya non teknis bukan segala-galanya juga. Yes, itu gimana kitanya aja sih sebenarnya. Sempat waktu itu sempat apa namanya, kecil hati atau sempat down. Pasti down sih, apalagi aku posisinya tuh penjaga gawang kan. Jadi tuh kayak istilahnya kayak paling disorot gitu, kayak penjaga gawangnya blunder nih. Terus kayak penjaga gawang gimana sih gitu. Jadi kayak lebih mental aku sih yang lebih kerasa gitu. Terus gimana ngatasinnya? Kalau aku biasanya kalau ketika aku lagi perform dan lagi main terus underperform gitu kan pasti ke pressure kan. Karena aku kadang beberapa kali ngelihat teman-teman aku kayak mungkin dia merasa kecewa gitu kan. Karena mereka udah main kayak ke depan, ke belakang, tapi mungkin kebobolan itu kan pasti rasanya capek gitu kan. Cuma aku ngerasa kayak ya ini kan olahraga tim gitu loh. Siapa juga sih yang mau menampilkan performa yang jelek? Siapa sih yang gak mau menampilkan terbaik gitu. Jadi ketika aku udah ngerasa aku underperform, aku cuman kayak minta waktu untuk sendiri dulu, kayak bener-bener udah merenungi, terus habis itu udah aku comeback lagi. Nah, gimana cara merenungi, kan itu nggak ada stop atau minta ganti dulu? Aku lebih, karena aku tuh bermain tuh selalu teriak untuk mengeluarkan nervous, jadi aku selalu berteriak kayak mengarahkan teman-teman, itu salah satu cara aku untuk mengeluarkan suatu nervous aku gitu, dengan cara aku seperti yang berteriak gitu di lapangan untuk berkomando kepada teman-teman gitu. Skornya berapa waktu itu? Kita pertama itu di 3-2. 3-2 untuk kita? Itu yang pertama ya, kita 3. Terus yang kedua itu kita 3-0. Luar biasa. Dua kali pertandingan maksudnya ya? 2 kali pertandingan di Bahrain. Babak pertama berapa waktu itu? Yang pertama? Pertama itu 3-2. Babak pertama, masih ingat nggak? Babak pertama di pertandingan pertama. Skornya kan? Iya. Skornya ya 3-2. Langsung 3-2? Langsung 3-2. Terus kita jeda sehari, seharinya latihan, besoknya match lagi. Baru kita 3-0 gitu. Luar biasa. Dua-duanya wasitnya dari Bahrain? Iya dari Bahrain. Dan itu bisa menunjukkan bahwa memang ini uji coba, beda ya dengan penentuan. Ya, kata kuncinya uji coba. Jadi bukan pertandingan resmi, jadi oke lah. Meskipun secara mental pasti kehantam juga. Kalau kemudian ada beberapa keputusan yang lebih condong ke Bahrain, ya itulah. Pasti. Tapi kan ini uji coba, back to back dia main kan, selang sehari itu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bung Akmal,
Ya, kalau saya mungkin cocok logi aja ya. Cocok logi apa tuh? Oke. Jadi gini, kita 1938 itu lolos Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Pelatihnya Johan van Mastenburg dari Belanda. Pemainnya mayoritas adalah keturunan Belanda waktu itu kan, ada Van Zomer, kemudian Vrachenberg, Pati Wael, dan lain-lain. Pemain Indonesianya ketika itu Ahmad Nawir, kemudian Sultan Anwar dan Sudarmaji, ada 3. Jadi cocok loginya adalah 1938 dengan sekarang hampir mirip. Sekarang kan pelatih kita Belanda semua, ya kan? 19 Johan Mastenburg, sekarang Patrick Kluivert. Kemudian pemainnya juga mayoritas berdarah Belanda banyak kan. Ya semoga 1938 cocok dengan 2026 gitu kan. Tapi ada satu hal yang tadi saya mungkin akan nambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Tommy Welly dan Pangeran Siahaan gitu. Ya faktor-faktor non teknis ini akan menjadi sedikit kendala. Seperti tadi saya ingin tambahkan bahwa misalnya terkait jadwal. Oke, saya pikir tadi cocok logi juga gini. 1938 belakangnya 8, 2026 2 tambah 6 8 gitu. Ya, bisa sekarang jadi. Presidennya 8 gitu. Nah, kan? Itu. Jadi kita menang gitu. Masuk gitu, masuk gitu Pak. Jadi begini. Namun demikian itu cocok loginya semoga berhasil. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Piala Dunia ini kualifikasi di babak keempat ini sudah dibeli oleh Arab Saudi dan Qatar menurut saya. Kenapa sudah dibeli oleh 2 tim ini? Yang pertama ya tidak di tempat netral. Sponsornya pun dari 2 negara ini. Qatar misalnya, di Qatar main sponsornya Qatar Airways. Di Arab Saudi sponsornya Aramco. Sponsori oleh 2 perusahaan besar dari 2 negara tersebut. Ini kan bagian dari yang tadi Pak Roy Suryo bilang, politik bisnisnya ada politik sepak bolanya juga. Yang kedua misalnya jadwal pertandingan kita kan tidak diuntungkan juga. Kita main lawan Arab Saudi, 2 hari kemudian kita main lawan Irak, Arab Saudinya istirahat. Setelah itu Arab Saudi baru melawan Irak. Gitu. Saya pikir ini adalah pilihan-pilihan yang mungkin hasil lobby-lobby dari Timur Tengah ya, tim-tim Timur Tengah. Karena saya melihat gini, untuk Piala Dunia 2026 ada persaingan antara Asia Timur dengan Asia Barat. Asia Barat kan, Asia Timur langganan Piala Dunia Jepang, kemudian Korea Selatan, mereka sudah lolos. Sementara Timur Tengah juga merasa punya gengsi di sana. Apalagi kan untuk kualifikasi Piala Dunia ini yang banyak menentukan kan AFC. Presiden AFC-nya dari Bahrain, gitu kan, dari negara Timur Tengah juga. Jadi kalau tadi dikatakan bisa jadi soal wasit kita patut curiga karena apa? Karena wasit Indonesia Arab Abdullah Jumail dari Kuwait, tapi giliran Indonesia Irak wasitnya dari Cina gitu. Artinya ketika Manning ini dari Cina memimpin Indonesia Irak, kenapa nggak wasit yang sama dari Jepang juga memimpin Indonesia Arab kan seperti itu. Artinya ada faktor mungkin non teknis di sana yang menguntungkan tuan rumah saya pikir. Tapi bicara misalnya statistik dan sebagainya, ranking FIFA kita akui kita kalah. Kita 119, Arab Saudi 58, kemudian Irak 57. Bicara ini ya, bicara data, artinya secara hitung-hitungan jumlah menang juga kalah jauh kalau rekor pertemuan juga kita inferior berhadapan dengan Arab Saudi dan juga dengan Irak. Sama Arab Saudi bahkan sepanjang sejarah baru kita menang kemarin 2-0 di GBK dan itu adalah kemenangan pertama kita. Marcelino Ferdinand 2 gol, tapi Marcelino nggak dibawa saat ini. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita dalam kondisi sebenarnya tidak diuntungkan atau underdog menurut saya. Ya, tapi bukan berarti kita tidak punya peluang seperti kata Bung Toel tadi. Kita punya waktu 180 menit untuk memenangkan pertandingan. Jadi biar ada Arab-Arabnya juga. Saya ingin mengatakan gini, kamin fiatin qoli latin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah gitu kan. Betapa banyak orang yang kuat, punya power, punya kekuatan, tapi bisa dikalahkan oleh tim-tim underdog dengan izin Tuhan. Semoga Patrick Kluivert punya hoki di pertandingan ini. Jadi besok saya tahu siapa yang melihat antara percakapan wasit dengan pemain Arab adalah Bung Akmal Maghari. Kalau seandainya ada yang janggal, kita teriakin rame-rame gitu. Iya, yang penting kan kita sekarang di media sosial. Patrick Kluivert harus bisa meyakinkan para pemainnya ini momentum yang harus kita ambil gitu kan. Ya, bilang aja sama Arab, man jada wajada gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Ya sama-sama Arab. Tapi saya mau lihat gini. Ini mafhum dilakukan bahwa kalau disampaikan kita ini jangan-jangan kan
orang yang mungkin awam bilang, ini suuzon aja, kan kebetulan segala macam. Padahal ini adalah kong kali kong, kalau Mas Roy nggak bilang cawe-cawe gitu kan ya. Dari apa namanya FIFA atau dari FIFA yang tadi Bahrain tadi, betul ya, dengan Timur Tengah, Arab dan Irak untuk menguntungkan pihak mereka. Bisakah Anda menilai bahwa itu memang nyata? Buktinya apa? Kita sih sebenarnya nggak suuzon, tapi faktanya di lapangan gitu. Sebagai contoh, final Piala Asia kemarin, kan Qatar melawan Yordania. Qatar 3 golnya sebagai tuan rumah lewat penalti loh. Itu kan menggambarkan bahwa ada kecenderungan tuan rumah diuntungkan. Ini yang menurut saya kritik FIFA adalah harusnya pertandingan ini misalnya ditaruh di tempat netral atau home away sekalian. Tempat netral misalnya di tuan rumah Piala Dunia antara di Amerika, Kanada atau kemudian di di Meksiko. Kalau itu kemudian mau dimainkan di tempat pelaksanaan Piala Dunia, anggap saja sebagai uji coba lapangan. Atau seperti tadi ditempatkan di Australia, ditempatkan di Jepang atau di Uzbekistan, negara-negara yang sudah lolos Piala Dunia, itu lebih fair, atau dibikin home away gitu kan. Ini kan pertandingan seperti final buat Indonesia. 90 menit melawan Arab Saudi ini adalah pertandingan final, 90 menit melawan Irak adalah pertandingan final. Itu kan yang harus kita hadapi. Sisi non teknis lainnya selain soal cedera dan sebagainya tadi, saya melihat Arab Saudi juga diuntungkan secara moralitas pemainnya ya. Kenapa diuntungkan? Mereka kan pemain yang main di luar negeri cuma 2. Farhan, kemudian juga Asawari itu kan 1. Sementara sisanya adalah main di Liga Arab. Mereka punya waktu lebih banyak untuk bertemu. Kita ini ada satu kendala lagi, adaptasi iklim gitu. Pemain kita pemain-pemain Eropa semua datang ke Timur Tengah. Kita lihat Argentina aja bisa dikalahkan Arab waktu Piala Dunia di Arab karena cuaca yang cukup berat. Nah, ini kan faktor-faktor yang bisa menghalangi kita. Sekarang Oktober mungkin suhu sekitar nggak beda jauh sebenarnya dengan Indonesia kan? Iya, tidak beda jauh, kan bedanya adalah suhu di Arab Saudi itu pengalaman ya. Dingin, tapi dinginnya angin yang bisa kita dari hidung keluar darah, dari kuping keluar darah. Kering, sama ketika saya liputan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, itu kalau kita nggak kuat dengan dinginnya cuaca di sana, bukan dingin salju kan, bukan dingin tapi dingin yang kemudian bisa kita mengalami masalah di pendengaran, di hidung dan sebagainya. Ini kan problem juga. Tapi menurut saya sekali lagi, nothing is impossible. Nggak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Moga-moga sebagai underdog kita bisa meraih hasil maksimal. Karena menurut saya Piala Dunia sejauh ini selalu hadirkan kejutan. Jadi harapan terbesar saya adalah Indonesia bikin kejutan di saat dijadikan sebagai tim underdog di pertandingan ini. Dan ini luar biasa. Iya. Oke. Ini luar biasa. Apa yang kemudian nanti akan disaksikan besok dan juga 2 hari kemudian, ya, itu sejarah. Apakah sejarah 1938 akan terulang pada 22 tambah 6 gitu kan? Ataukah ada hal yang lain? Meskipun ya tentu ini dan bukan pertandingannya tanggal 8. Nambahin aja. Oke, pertandingan tanggal 9 dong, kan Kamis. Ya kan, jam 11. Masih nontonnya mulai dari jam 8. Oke. Tapi bagaimana kemudian peluangnya? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah PSSI, federasi ya, kemudian kalah lobby atau memang ada hal yang lain? Tentu dia benar. Langsung mau jawab, silakan. Ya, menurut saya ada kelemahan di PSSI kita saat ini. Kita tidak punya wakil di AFC atau di FIFA. Dulu terakhir kita punya Dali Tahir di sana yang menjadi bagian dari EXO di FIFA. Sekarang kita tidak punya itu. Jadi ke depan kita harus perjuangkan itu. Kalau kita ingin kemudian punya kekuatan di sepak bola Asia, kita harus punya anggota orang PSSI atau orang sepak bola kita yang jadi pengurus di AFC, termasuk juga jadi pengurus di FIFA. Karena lobby-lobby di luar 90 menit itu juga sangat penting. Oke. Kalau Indonesia tadi Bung Mange bilang kan jago ngolah-ngolah, tapi untuk kali ini ngolah-ngolahnya kurang jago. Padahal ada banyak pelajaran yang kita bisa pelajari ya. Contohnya, Mas Roy kemarin? Apa itu? Kalau Indonesia kan jago ngolah-ngolah. Jago cawe-cawe. Kali ini tapi nggak cawe-cawe. Padahal kalau mau belajar banyak tuh kejadian untuk bisa cawe-cawe kan gitu? Iya banyak. Kenapa nggak belajar dari pemimpin yang dulu aja? Enggak, ini nanti belok lagi. Oke, nanti kita akan bicara soal bagaimana harusnya PSSI cawe-cawe. Bagaimana harusnya PSSI untuk positif ya, tentu ini hal yang legal. Supaya setidaknya bisa berada di tengah, berimbang, dan tidak merugikan Indonesia secara non-teknis.
Apakah itu mungkin? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi. Oke, saya ingin langsung menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Sudah ada Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola yang berada di sana dan siap dengan jersey Indonesianya Timnas. Bung Effendi. Ya, selamat malam Aiman dan selamat malam. Banyak tokoh-tokoh senior di situ, Akmal Marhali, Tommy Welly, Pangeran Siaan, Joy senior saya, kemudian Christian, Atin dan juga Roy Suryo. Oh, luar biasa. Oke, semuanya hafal jadi. Luar biasa. Bung Ege, ini kan lebih dari 24 jam, Anda sudah siap-siap. Bagaimana situasi di sana? Anda bisa ceritakan dulu. Suhunya, kemudian supporternya, mungkin sekarang ada latihan. Sekarang kurang lebih jam berapa? 4 sore ya? Kelihatannya ya, terik juga di sana. Ada beberapa hal nih. Di sini banyak hal non teknis yang mungkin saja terjadi. Jangan-jangan habis ini saya nggak boleh nih menyampaikan semacam laporan pandangan mata ini. Di belakang sudah akan disuruh pergi juga mungkin. Intinya hal-hal yang sifatnya non teknis itu sangat tinggi terasa ya. Tadi sudah mungkin dibahas soal wasit, sudah dibahas soal pengalaman-pengalaman yang lain dari para senior yang ada di studio. Yang mau saya tambahkan itu mungkin 4, 5, 6 hal, sangat tergantung ya kalau disuruh pergi atau tidak nanti. Ini saya di depan stadion yang depan pintu utama nih ya. Pintu utama. Dan kita itu kan disebutkan 180 menit menjelang Piala Dunia, mungkin ditambah, ya mungkin kalau ada 2 kali 6 menit additional time, berarti ya tambah 24 menit lah ya, dengan pertimbangan juga melawan Irak. Nah, balik lagi yang pertama, memang sebagian dari pendukung kita di sini menyayangkan kenapa harus bertanding di Arab Saudi. Jadi katakanlah kalau misalnya Presiden FIFA, katakanlah kalau kita hebat sampai Presiden FIFA bisa memberikan fundal ya pada Bapak Presiden kita di PBB, otomatis itu hal yang bagus juga. Cuma yang jadi masalah kemudian adalah kan jauh lebih hebat kalau kita bukan soal dikasih vandal atau tidak, bukan soal Menpora boleh rangkap jabatan atau tidak kata Presiden FIFA, tapi pada pelaksanaannya harus di tempat netral dong. Ini terasa betul kok di sini hal-hal non teknis. Nah, saya mau tanya. Sebelum itu saya mau tanya dulu, berapa suhu di sana? Ya. Sekarang ini saya hanya demi rakyat bersuara ini ya. Ini 36 derajat sore-sore. 36 derajat ya, nggak beda-beda jauh lah jam 4 sore ya. Lain-lain, ini menyengat sekali nih. Beda. Menyengat sekali Tapi kita di kulit, ya. Hari ini di Jakarta suhu puncaknya sekitar pukul 2 ya. Itu sekitar 36 derajat juga Celcius. Cuma bedanya di sini lebih lembab, di sana lebih kering ya. Ya, jadi itu yang pertama itu tadi. Yang kedua, sekarang baru kita rasa bahwa di sini mulai banyak isu-isu yang tadi saya katakan bukan hanya membuat kulit panas, tetapi juga hati bisa panas gitu. Misalnya, yang kedua itu tadi ya, yang pertama tadi itu ya, kalau kita hebat tentu harusnya kita bukan cuma dapat vandal, bukan cuma dapat izin bahwa Menpora bisa rangkap jabatan jadi ketua umum PSSI, tapi ya pertandingannya itu harus di tempat netral. Tadi sudah dibahas, bisa di Jepang, di Australia, dan Meksiko atau lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua, yang justru menarik juga kan kita lihat ya, sudah ada upaya-upaya untuk mencoba melepaskan diri lah dari teman-teman Arab Saudi ini. Hotel yang dipakai kan bukan hotel yang kurang lebih dalam konteks kompromi dengan panitia. Hotel sendiri kita itu ya. Saya sempat datang ke sana itu di hari libur loh, itu dicatat ya, di hari libur. Jadi bukan di hari ada pemain ya. Jadi jangan ada gangguan. Ini di belakang ribut itu. Setiap saat ini saya bisa diminta berhenti ini ya, supaya tidak. Siapa? Petugas? Petugas. Okay. Kita bilang nggak boleh ada di situ, pindah-pindah. Tetapi teman saya Nero sedang sudah nggak boleh nih. Not here? No. I'm reporter since 1990. Oke, nggak boleh. Udah, nggak boleh katanya. Oke. Disuruh tutup. Nanti kita coba cari sudut lain. Oke. Nanti saya kembali lagi ke Mas Bang Ege ya. Oke. Luar biasa. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, tadi sebutkan. Ya, saya tahu tadi ada sindiran yang disampaikan. Kalau bisa
manuver internal, kenapa nggak manuver eksternal, kurang lebih gitulah. Kenapa nggak kemudian dilakukan lobby-lobby di luar, di FIFA maksudnya, supaya pertama ya wasitnya jangan satu kubu lah. Kemudian yang kedua, jangan juga menjadi pertandingan home-nya bagi penentuan ini di Arab Saudi, yang kebetulan melawan Arab Saudi. Artinya itu semua bisa dikondisikan melalui lobby-lobby, atau sesungguhnya nggak bisa? Silakan. Ini tes. Ya. Jadi saya selalu mengatakan FIFA lah, AFC lah, bahkan dengan segala mohon maaf saya bilang PSSI lah, itu sebetulnya adalah kumpulan orang-orang yang menurut saya punya kepentingan masing-masing pada levelnya masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? FIFA misalnya, saya selalu katakan FIFA itu kumpulan dalam tanda kutip penjahat. Kumpulan penjahat? Para mafia, para penjahat yang yang punya andil masing-masing, punya vested interest masing-masing pada tiap anggotanya. AFC apalagi? AFC menurut saya jauh lebih FIFA itu di antara anggota-anggota IOC itu dianggap sebagai kumpulan anak nakal lah gitu kira-kira. Karena saya pernah bergaul dengan beberapa orang IOC yang secara tidak langsung mengatakan bahwa aduh kalau soal FIFA kita nggak ikut-ikut lah itu kira-kira, jadi saya bukan bagian dari mereka, kira-kira ngomong begitu. AFC dalam posisi sekarang itu kan menurut saya hampir 90% adalah orang-orang yang datang dari Jazirah Arab, sehingga kita tahu ketika Tommy Welly tadi bilang sebetulnya kalau aturan pertama di putaran keempat itu, putaran keempat itu ada di tempat netral. Tiba-tiba saja mereka bisa memutuskan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Putaran keempat harus di tempat netral karena penentuan. Kenapa? Putaran keempat tuh harusnya, sekarang ini kan putaran keempat nih. Harusnya di tempat netral. Karena memang sangat menentukan itu. Kalau aturan yang pertama kita terima, benar kan Tom? Di tempat netral. Ada jelas klausulnya gitu? Ada di aturan AFC sendiri. Lalu ketika... Artinya dilanggar dong sekarang. Kenapa? Sekarang dilanggar dong aturan itu. Ya mereka yang bikin aturan, mereka sendiri yang ubah. Ini AFC berarti? AFC. Dan mereka tidak konsultasi kepada negara-negara yang lolos ke putaran keempat. Indonesia, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, mereka nggak konsultasi. Oleh sebab itu ketika diputuskan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar, kan waktu itu Irak akan mengajukan protes atau sudah mengajukan protes. Lalu dikomporilah PSSI, Erick Thohir bilang juga, Arya Sunilinga bilang juga, kita juga akan ajukan protes. Waktu itu saya bilang di salah satu stasiun televisi, udahlah, itu pertempuran yang tidak bisa kita menangi. Nggak bisa, karena kita satu, tidak punya lobby di AFC. Nggak ada orang di AFC? Nggak ada orang di AFC. Yang orang yang betul-betul prominent, orang yang betul-betul punya kemampuan lobby, punya status yang sangat prominent di dalam negeri, dan orang yang betul-betul punya lobby kuat di FIFA, kan kita nggak punya gitu loh. Orang Thailand ada 2 atau 3, orang Vietnam mungkin ada 1, orang Filipina ada di AFC, tapi orang Indonesia nggak ada yang memperjuangkan hak. Tapi sebenarnya ini kan artinya Thailand ada, Vietnam tadi ada ya? Thailand, saya Filipina. Harus cek lagi, tapi yang saya tahu Thailand ada. Kan wakil dari Asia Tenggara cuma kita. Gimana? Wakil dari Asia Tenggara yang bisa masuk ke Piala Dunia kemungkinan besarnya kan cuma kita kan? Cuma Indonesia. Cuma Indonesia. Betul. Yang dimaksud Joy adalah Exco AFC. Exco. Indonesia enggak ada. Oke, betul. Maksud saya sini, ini saya mau tanyakan. Pada level soal yang di ronde 4 wakil timnasnya dari Asia Tenggara, iya kita. Betul. Artinya begini, kan kita punya hal yang sama. Ini logika sederhana. Kita bisa gunakan, oke sekarang mungkin waktunya nggak cukup untuk menaruh wakil kita di AFC. Tapi kan ada Filipina, ada Thailand, yang mungkin satu frekuensi dengan kita. Ini loh perjuangan sama-sama, nggak mungkin itu. Ya bisa saja, tapi menurut saya konsentrasi waktu itu, konsentrasi ketika mau diputuskan itu, tuan rumahnya Qatar dan Irak, memang nggak ada lobby-lobby yang Indonesia cukup pede dengan statusnya sekarang. Ya kan peringkat FIFA-nya melonjak. Dari berapa sekarang udah ke berapa gitu kan, melonjaknya tinggi. Jadi orang-orang di PSSI saya yakin bahwa cukup pede dengan bukan dengan status di lapangan, tapi cukup pede juga dengan tidak perlu melobi yang lain, karena ini kan sebetulnya udah bagian dari politik
global, politik geopolitik yang sangat tergantung kepada kekuatan masing-masing di level organisasinya. Dan kita nggak punya wakil di ESCO di AFC maupun wakil ESCO di FIFA. Ini yang membuat sebetulnya sama posisi Irak juga nggak ada. Bahkan Oman, Uni Emirat Arab yang sama-sama tajirnya dengan Qatar dan Arab Saudi juga nggak bisa buat apa-apa dalam konteks penunjukan tuan rumah. Kan ini menurut saya ya kita dari awal udah dikerjain, nggak hanya kita sih. Nggak, masa gini, ini logika sederhana. Oke, katakanlah kita dari awal dikerjain. Masa nggak ada movement sih, nggak ada pergerakan dari kita? Kan janggal. Ini logika sederhana loh. Iya, itulah kalau misalnya, maaf Mas Joy saya potong. Itulah yang tadi kita bilang di awal, bahwa disinilah harusnya lobby dan negosiasi politik dilakukan. Oke, kan tadi disebutkan bahwa dari awal udah kerasa. Betul. Kenapa nggak bergerak? Exactly, makanya. Gini deh, kita orang yang sering lihat berita, kita sering lihat gimana sih Kongres Ormas, pemilihan ketua umum partai di Indonesia. Canggih tuh kan wala-wala ya kan. Lempar-lemparan bangku, segala macam kita lihat kan. Segala macam lobby-lobby di kamar-kamar gelap itu kan dilakukan. Dan itu biasa dilakukan. Pertanyaannya adalah, itu kan urusan internal. Masa kita cuma jago kandang doang sih? Kita gimana kalau kita bergaul, kita mau compete sama orang di luar? Contoh, anggota EXCO AFC. Tadi udah dibilang sama Mas Joy. Ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand, ada Myanmar. Kita lihat yang lain ada siapa lagi? Negara-negara yang bahkan timnas sepak bolanya sama kita jauh. Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka itu punya EXCO gitu. Nah jadi adalah, ini kan menunjukkan bahwa mentalitas kita kita cuman bisa di kandang doang gitu. Saya tuh ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita udah melihat ada potensi itu. Kita udah melihat ada potensi, kita mau dikerjain. Terus kita diam aja, kan nggak masuk akal. Oke, misalnya contoh ya konkret tentang wasit Kuwait, surat protes sudah diajukan tapi diabaikan. Oke, satu hal tadi bahwa kita harus punya orang di AFC, EXCO ya penting itu. Tapi dalam case ini itu bisa nggak berpengaruh. Kenapa? Karena penguasaan AFC, mohon maaf sampai saat ini masih ada di Sultan-Sultan Timur Tengah itu. Ini kalau pakai bahasa sederhana pemain lama, pemain baru. Akhirnya melihat bahwa kita udah usaha tapi nggak digubris. Iya, itu karena ada pemain lama, pemain baru. Sekarang pertanyaannya, kenapa FIFA seolah tutup mata? Kan bahasa olahraganya ketika wasit itu Kuwait, kan fairness-nya nggak ada. Ketika Arab jadi tuan rumah kan fairness-nya nggak ada. Arab istirahat 4 hari, kita cuma 2 hari kan begitu. Itu kan fairness-nya nggak ada dari aspek olahraga. Ini soal banyak banget kan? Iya makanya kan, tadi kan harusnya netral, lalu kita aturlah sedemikian gimana secara olahraganya. Nah sekarang yang saya mau bilang adalah karena apa? Karena ini politiknya jauh lebih besar dari itu. Saya mau cerita misalnya begini. Ini Sepp Blatter bulan Juli ngomong di televisi Jerman. Dia mengatakan pernyataan yang menurut saya sangat keras kuat. Mantan Presiden FIFA sebelum Infantino. Sepp Blatter. Sepak bola sudah diserahkan kepada Arab dan mereka mengambilnya begitu saja. Piala Dunia 34 diambil oleh Arab tanpa ada kompetitif, tanpa ada persaingan. Ini Sepp Blatter loh yang ngomong. Kalau Joy Towel oke lah, dia tahu seluk-beluknya. Dia 18 tahun pimpin FIFA loh. Sepp Blatter itu 98 sampai 2016 yang sampai akhirnya dituduh korup itu kan. Apalagi lalu tidak ada pertentangan di FIFA Council, di elit FIFA terkait penunjukan Arab Saudi tahun 34 jadi tuan rumah. Jadi di FIFA itu selain Gianni Infantino ada 6 vice president yang dari 6 konfederasi itu. Berarti 7 tambah 30 exco FIFA yang namanya FIFA Council. Jadi kenapa dasarnya Sepp Blatter mengatakan bahwa sepak bola telah diserahkan kepada Arab atau Timur Tengah. Lalu sekarang dengan kekuatan finansialnya, saya mau bilang Aramco $100 juta per tahun sponsorin event FIFA. Aramco, Arab duitnya. Piala Dunia antar klub kemarin di Amerika, hak siarnya siapa yang beli? Arab juga, 16,2 triliun. Jadi kalau pakai bahasa sederhana nih, bahasa pasar, DP-nya mereka udah banyak. Bukan ketua PSSI kita nggak kenal, nggak berteman sama Gianni, kagak. Tapi dia teman lama, DP-nya banyak, semuanya temen gitu loh. Kayak gitu. Satu hal lagi, kenapa? Tahun ini Kongres Tahunan FIFA di mana? Paraguay, Asuncion. FIFA itu konservatif sebagai organisasi sepak bola yang organisasi terbesar di dunia, 211 anggota, lebih gede daripada PBB.
itu sangat konservatif. Kalau kongres tahunan, Presiden FIFA pasti hadir. Tapi di hari ada kongres itu, Gianni Infantino datang terlambat loh. Kemana Gianni Infantino? Dia menemani Presiden Amerika Donald Trump mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Mau bilang apa? Dalam nuansa politik yang begitu besar dan kuat ini. Qatar, Piala Dunia U17 tuan rumah 5 tahun berturut-turut, 2025 sampai 2009. Kalau saya menyimpulkan dalam bahasa sederhana, DP-nya udah gede, gimana tuh bahasa? Saya menyederhanakan aja supaya rakyat gampang mengertinya. Jadi non tenis itu bukan seujon. FIFA bukan nggak tahu bahwa itu nggak lazim dari Kuwait, tapi dia tutup mata dengan itu. Karena apa? Karena Sepp Blatter aja ngomong begitu. Karena kongres tahunan FIFA yang konservatif, yang kalau Sepp Blatter di hari itu pasti sudah nongkrong di Asuncion di Paraguay, ini belum datang karena nemenin Presiden Amerika. Artinya apa? Sangat politik Gianni Infantino ini. Jadi saya jabarkan kembali ya kekurangan dari non teknis ini. Pertama, bertandingnya di tempat Arab Saudi. Maksudnya ini bukan sekedar lobby yang bisa kita lakukan KFC karena ada kekuatan yang lebih besar. Ini supaya pemirsa juga tahu. Jadi ada pertandingannya dengan Arab Saudi di Arab. Itu pertama. Yang kedua, jaraknya cuma 2 hari. Sementara Arab lebih panjang, Irak lebih panjang. Rumah otomatis pasti. Irak lebih panjang juga. Irak 11 ke 14. 3 hari. Sementara kemudian yang kedua, wasitnya dari dalam tanda kutip satu kubu. 3 kekurangan itu. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Bung Pange, kenapa diem aja? Kemudian Bung Tol mengatakan, nggak bisa apa-apa karena Arab Saudi begitu kuat. Udah DP banyak di berbagai sisi. Ada yang mau bantah soal itu? Silakan Bung Christian. Sebenarnya sebelum masuk ke sini, ini kalau dilihat ini sungguh merugikan kita. Sangat semangat ya. Tapi pas dengar semuanya yang bicara di sini kayak, aduh sedihlah, pulanglah, nggak usah main di sana. Karena bukan pulang, nggak kayak gitu. Kita mau kasih realitas gitu loh. Iya, sorry. Tapi kita terlalu konsentrasi di no teknik ya. Memang secara pribadi ya, mantan pemain bola nggak terlalu penting buat pemain itu ya. Non teknis. Non teknis nggak terlalu penting. Tadi karena, di tempatnya di tandang gitu ya. Lalu kemudian nggak penting. Wasitnya satu kubu. Semua pertandingan yang kita main di tuan rumah atau di luar sama aja. Kalau pernah main di Senayan dengan 100.000 orang, dukung Persija, aku di Persebaya. Sebenarnya pas kita mulai pertandingan itu, kita nggak dengar apa-apa dari penonton. Jadi pemain itu konsentrasi penuh di lapangan itu. Tapi kan bisa dikerjain, Bung Christian. Bisa dikerjain. Itu yang kita harus kuat mental. Itu memang dari pertama dari pelatih. Kalau instruksi dari pelatih sebelum kita masuk, nggak ada yang protes. Karena memang nggak pasti wasit juga itu bantu Arab. Contoh. Di Amerika Latin. Wasit Kuwait tidak pasti bantu Arab. Nggak bisa terjadi itu karena kenapa? Contoh dari Amerika Latin. Kalau main Argentina lawan tim siapapun, ada wasit dari Chile, mereka protes. Kalau Chile main sama Colombia, Venezuela, Argentina wasit dari Argentina, Chile protes. Atau Argentina protes. Tapi nggak pasti itu wasit bela tim lawan, nggak. Itu kita memang itu secara pemain harus konsentrasi penuh. Jangan protes ke wasit. Wasit memang suka nggak pemain yang tidak protes. Kita kasih semua presio itu ke Arab Saudi. Mereka tuan rumah, mereka harus menang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Justru pressure mereka harusnya lebih besar. Kita kasih ke mereka itu semua. Mereka kalau kita konsentrasi penuh di 15 menit pertama, itu pasti mereka mulai khawatir ya, karena memang kita juga pernah menang lawan mereka. Kalau mereka bagus, seperti kita bicara di sini, pasti mereka udah lolos dari sebelumnya ini. Ini semua tim sama sekarang. Kita lebih baik, mereka nggak seperti dulu. Arab Saudi dulu memang negara sangat kuat, ya, bisa 6 kali masuk Piala Dunia. Tapi sekarang kita lebih bagus dong. Jadi jangan terlalu mikir mereka, kita konsentrasi di kita aja. Kenapa nggak kita bisa menang? Contoh lagi, 2015, 2016, Piala Amerika.
Semua sebelum mulai 2015 Piala Amerika itu di Chile. Semua bilang Piala Amerika ini dibikin buat Messi, karena Messi belum pernah juara Piala Amerika. Ternyata di final kalah Argentina lawan Chile. Bikin lagi Piala Centenario 2016, karena Messi gagal di 2015, katanya dibikin 2016 di Amerika. Supaya Meksiko juara. Atau Argentina juara. Siapa yang juara? Chile lagi. Kalah lawan Argentina. Berarti di bola itu nggak ada yang tidak mungkin. Jadi aku pasti, aku 200% itu pemain Indonesia nggak mikir sama sekali itu. Non teknis? No teknis nggak. Wasitnya, ini wasit satu kubu, nggak. Seperti aku bilang tadi, pasti stadion penuh. Di Arab Saudi yang harusnya netral, kamu nggak dengar apa-apa. Kita nggak dengar apa-apa dari penonton. Kalau saya tanyakan pada Bung Christian, berapa peluang Indonesia menang dalam pertandingan besok dengan Arab Saudi? Peluangnya? Persentase? 60%. 60%. Dengan segala pesimisme dari non teknis tadi. Menurut saya Indonesia punya tim lebih bagus daripada Arab sekarang. Kalau kita bicara masa lalu, Arab kuat. Tapi kita sekarang kuat. Beda dengan dulu. Iya, sekarang beda. Dulu Arab kuat, kita nggak terlalu. Sekarang kita yang kuat. Mereka pasti lebih khawatir daripada kita sekarang. Bahkan ada media Arab Saudi yang mengatakan bahwa timnas Indonesia made in Belanda. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu dari mereka. Aku nggak terlalu suka kalau bilang selalu pemain naturalisasi. Itu orang Indonesia dong. Kan bela kita dong. Jadi kita jangan bicara karena mereka main di Eropa atau ini ya, kita harus bela apa aja kita mereka itu. Mereka juga dari keluarga Indonesia dong. Berarti orang Indonesia. Mereka memang lahir di luar. Oke. Jadi nggak masalah. Ya, saya setuju sama Christian. Jadi kalau di level pemain, mereka nggak dengar nih pembicaraan kita nih, nggak dengar mereka. Mereka nggak mau tahu juga gitu. Oleh sebab itu, ketika penunjukan Qatar dan Arab, saya bilang sama teman-teman di PSSI, udah konsentrasi aja pada tim kita. Karena sebetulnya kalau udah di lapangan 50-50 dengan segala hambatan yang dihadapi Indonesia 50-50 gitu loh. Karena ini udah tinggal 2 kali 90 menit, udah kayak final. Jadi udah nggak usah pikirin bahwa Indonesia dikerjain dari awal, iya, tapi udah nggak usah dipikirin. Kita pikirin aja 2 kali 90, 2 kali 45 lawan Arab, 2 kali 45 lawan Irak. Meskipun dengan sejumlah kendala, kalau kita bicara teknis banyak ya. Tapi menurut saya peluangnya tetap ada. Ya mudah-mudahan pressure-nya ada di Arab Saudi sekarang. Karena kan mereka mendapatkan semua keuntungan teknis dan non teknis. Masa kalah sih gitu pasti kan. Masa kalah gitu loh. Justru yang nothing to lose adalah Jai Isdes dan kawan-kawan. Kalau buat saya udah main lepas aja, toh misalnya nggak bisa menang lawan Arab Saudi. Ya semua orang juga maklum lah nggak bisa menang lawan Arab Saudi di Jeddah gitu loh. Ini kan bukan hal yang harus memberatkan Jai dan kawan-kawan gitu loh. Kalau mereka bermain lepas, saya yakin peluang menangnya cukup besar. Kecuali ada pressure non teknis yang datang juga dari kubu Indonesia. Harapan yang begitu besar untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia, ya kan? Ekspektasinya luar biasa. Bahkan netizen Indonesia itu bilangnya King Indo gitu loh. Ini kan bukan sekedar sombong atau songong, tapi juga itu pressure untuk Jai dan kawan-kawan. Masa kita raja dalam tanda kutip kalah lawan Arab Saudi gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nah ini mudah-mudahan tidak membuat, meskipun dengan kembali sebetulnya problem dari timnya Kluivert ini adalah waktu berkumpul yang sangat minim. Sementara Arab Saudi sudah meliburkan liganya seminggu yang lalu. Pemain Indonesia datang terakhir nih hari ini. Mungkin Jai Verdong yang masih bermain untuk klubnya datangnya terlambat. Jadi memang kendala teknisnya juga sangat banyak. Tapi kalau dari sisi non teknis harusnya Indonesia justru lebih diuntungkan. Karena dari semua sisi kita ini sebetulnya udah dicurangi dalam tanda kutip gitu loh. Jadi kalau misalnya bermain lepas, kalaupun tidak bisa menang ya orang juga harusnya maklum. Tapi ya kan di situasi di lapangan berbeda. Tapi mudah-mudahan sih pressure-nya justru ada di tuan rumah Arab Saudi. Tadi kalau sebutkan tadi Bung Christian 60%. Peluang kemenangan timnas Indonesia. Saya tidak seoptimis Christian ya, tapi kalau udah di lapangan tuh 50-50. Karena saya ingat gini, main aman di Riyadh ingat nggak? Kita bermain sangat mengejutkan Arab Saudi.
Ya kan? 45 menit itu Indonesia mengurung Arab Saudi sampai Roberto Mancini itu bengong. Gitu kan. Nah, apakah itu bisa diulangi dengan konsistensi yang lebih tinggi? Karena kemarin kan di Riyadh 45 menit Indonesia dominan, setelah itu kehabisan napas, kehabisan energinya karena permainannya Sintayong pada saat itu sangat intens, membutuhkan energi yang sangat banyak dan itu tidak bisa mereka lakukan dalam 2 kali 45 menit. Dan sekarang berubah. Nah, kalau sekarang mereka bisa memberikan dalam tanda kutip kejutan, karena Indonesia kan di mata dunia diremehkan. Indonesia peluangnya cuma dikasih berapa? 7% nggak ada ya. Sangat kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya dengan peluang seperti itu ya main lepas aja. Kalah juga udah diprediksi kok gitu loh. Kalau menang kan mukjizat gitu loh. Kan cari mukjizatnya sekarang. Nah, ini mudah-mudahan Patrick Kluivert dan timnya menyadari bahwa sekarang sebetulnya posisi Indonesia jauh lebih diuntungkan daripada Arab Saudi. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya menuju ke Bung Roy Suryo, Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Oke, silakan Mas Roy. Ya, jadi saya ingin komentar soal yang peranan negara gitu dalam hal mengatasi. Ini penting, Mas. Jadi maksud saya supaya ya tadi ada kritikan dari Bang Eki tadi kalau Menpora itu jangan double sama ketua PSSI. Saya dalam hati kecil juga setuju gitu ya. Karena itu juga saya sampaikan saat sertijab dari Mas Dito waktu itu ke Pak Erick Thohir. Karena supaya fokus gitu loh. Toh juga misalnya ada Menpora yang lama yang sebelumnya lagi kan sudah ada di situ ya kan. Artinya kan Pak Amali yang sekarang ada di PSSI itu kan bisa lebih concern biar Pak Erick mundur juga, waktu itu maksudnya. Ya, biar Pak Erick juga bisa mengurusin cabur yang lain. Tapi ini salah satu contoh pengalaman yang dulu pernah terjadi ya. Waktu itu kita tahulah ada masa kelam sepak bola Indonesia. Ya, saya masuk ketika periode itu. Ketika waktu itu ada konflik di PSSI. Ada KPSI, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia di bawah Pak Lanyala dan ada PSSI di bawah Prof. Johar Arifin. Ya, itu lucu, Mas. Yang satu sponsornya banyak tapi nggak diakui, nggak resmi. Ya, yang satu diakui FIFA tapi nggak ada sponsornya karena nggak bisa main. Jadi waktu itu ada liga yang asli tapi palsu, ada yang liga palsu tapi asli. Ya, nah jadi soal palsu-palsuan itu udah dari dulu ada memang ya. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu kita kemudian ragu-ragu Mas, karena memang ada klausul ya di FIFA kalau negara ikut campur itu akan di-ban. Kita waktu itu berani tegas. Saya sendiri dibuatkan ya surat untuk save letter waktu itu. Kemudian kita mengatakan Indonesia ini banyak sekali. Kita punya 200 waktu itu masih 240 juta rakyat Indonesia. Kita nggak bisa dianggap sepele. FIFA nggak bisa hidup kalau nggak didukung juga oleh Indonesia. Agak keras waktu itu kita. Dan akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan. Dan alhamdulillah juga Mas, waktu itu sukses kita. Jadi KPSI dan PSSI kita satukan bersama. Waktu itu FIFA juga kaget gitu loh. Karena FIFA tadinya mau menggunakan itu untuk memban Indonesia. Karena nggak boleh satu negara ada dua federasi. Alhamdulillah kita bisa. Jadi pesan saya gini Mas, negara harus berani. Negara mau melakukan lobby-lobby semacam ini gitu loh. Kan toh kita juga sudah punya banyak lah. Dulu wakil-wakil dari kita itu sudah ada sempat yang ada di AFC. Saya setuju tadi. Ya, harus ada wakil kita di dalam gitu loh. Atau kita harus berusaha penuh menaruh orang di sana. Selain tadi ada Bang Dali Tahir, ada juga Pak Hafifuddin dulu wasit ya. Kemudian ada Bambang Pamungkas juga sempat sebagai komite teknis ya, gitu di AFC. Ada juga Iwan Budianto anggota Komisi Pembangunan AFC dan lain sebagainya. Oke, tapi gini, kalau seandainya bicara seperti itu iya, secara linear oke. Tapi kalau seperti Arab Saudi tadi disampaikan oleh Bung Toel, udah DP di mana-mana, mau 10 ada wakil di sana juga nggak ngaruh karena modalnya kalah. Ya terus terang memang Arab sekarang pegang duit dia gitu loh. Jadi memang, tapi kan kita nggak boleh terdiam begitu saja, ngalah begitu saja. Saya apresiasi ya, tadi Bang Tol juga kita sudah menuliskan surat protes tadi. Iya, gedesek terus.
Jangan hanya surat protes, dan kalau perlu kemudian diramaikan. Ya tadi Bang Ege mungkin juga bisa ikut meramaikan, di sosial media juga ikut rame. Ngaruh kok gitu. Artinya kan kita bersuara. Rakyat Indonesia kan juga banyak penduduknya gitu loh. Dan kita paling ribut lah gitu. Anak buahnya Pak Maslin kalau suruh ribut-ribut gitu loh. Banyak gitu. Jadi jangan mau ngalah gitu. Tapi kalau kita kalah Mas, kita pernah kalah sekali melalui FIFA. Yaitu periode sudah saya di ban waktu itu PSSI-nya. Karena kita ragu-ragu. Ya. Kalau kita berani kita menang kok Mas. Kalau kita mau gitu loh. Tapi sekali lagi. Walaupun waktu itu sebenarnya orang akan berpikir bahwa itu intervensi di zaman Mas Roy waktu itu ya. Iya, tapi toh kan enggak. Tapi iya. Kita lobby juga dengan FIFA, dengan Sepp Blatter. Ya. Kita berkomunikasi baik. Ya, saya nggak bisa bahasa dia. Tapi kan kita pakai interpreter nggak apa-apa. Jangan sok bahasa Inggris. Talk the talk, we talk the talk gitu kan. Gak bisa gitu. Mulai. Gak maksudnya komunikasi itu kan bisa gitu. Itu Mas. Okay. Jadi maksud saya Indonesia jangan takut. Anda bisa ceritakan dulu lobbynya seperti apa sih? Boleh ceritakan nggak? Ini kan dulu ya, saya masih ingat dulu ya. 2013 ya. Akhirnya kita waktu itu kan kongres luar biasa. Tidak boleh pemerintah intervensi. Iya. Tapi waktu itu intervensi. Dan aman. Iya, aman karena apa? Saya bilang Indonesia negara besar. Indonesia ada banyak potensi dan Anda itu kalau bermain di Asia Pasifik itu pasti tidak akan ramai kalau nggak ada Indonesia gitu. Jadi kita tulis pertimbangan juga broadcast waktu itu saya gunakan pertimbangan ya, broadcast Indonesia luar biasa, jaringannya cakupannya luas. Kemudian kita juga sudah, yaitu sejarah tadi, ya kita juga pernah waktu itu jaya di bidang sepak bola. Saya tulis dulu sejarahnya, zaman, nah itu kaos Pak Suratin itu yang dipakai. Ini kali ini yang pakai kaos ya cuma saya. Ikut-ikutan Mas Roy suka pakai kaos enggak? Nah itu zaman sepak raga Indonesia. Kalau ini kaosnya bukan enggak, iya nih. Iya, artinya gini, Indonesia itu negara besar gitu. Jangan kita takut, tapi saya setuju, Bang, kita jangan kemudian takut ya. Kita harus optimis dan anak-anak harus dibiarkan bermain bebas ya gitu. Apalagi Martin Paes udah gabung lagi gitu ya. Jadi menurut saya nih vitamin-vitamin ini atau semangat ini harus muncul. Tapi sekali lagi negara harus hadir Mas. Negara, dan kalau negara harus hadir ya dia jangan double dengan Menpora, maksudnya ketua PSSI-nya gitu. Itu Mas. Oke, Bung Akmal ada komentar soal ini, silakan. Ya, apa yang tadi disebutkan faktor non teknis ini kan kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kalau soal tadi double job. Ya, double job kan ini jadi menarik gitu kan. Kenapa menarik? Menurut saya karena akan merembet kemana-mana juga. Memang statuta FIFA tidak ada larangan, statuta PSSI juga tidak ada larangan, aturan pemerintah ada. Tapi kalau FIFA tidak ada larangan, Menpora secara regulator dan FIFA dan dan PSSI gitu ya. Secara spesifik nggak ada larangan. Yang kemudian ada larangan di aturan pemerintah yang melarang pejabat menteri atau setara menteri rangkap jabatan tempat lain gitu. Kan. Tapi kan menteri-menteri sekarang banyak juga jadi komisaris, sama aja gitu kan. Kemudian kalau mau dilarang Pak Erick jadi ketua umum PSSI juga ya Pak Prabowo dilarang juga dong. Pak Prabowo ketua pencaksilat, Pak Erlangga ketua WUSU, Pak Listio Sigit ketua sepeda gitu. Artinya kalau semua aturan mau dijalankan semua harus tiarap untuk ngurus olahraga juga gitu kan. Ini artinya ini mungkin debatable problemnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan kembali ke faktor kualifikasi Piala Dunia ini adalah bahwa kita harus siap secara mental, itu penting gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan faktor-faktor non teknis ini kan untuk membuka wawasan kita sebagai penggemar sepak bola pada posisi sebenarnya kita dikucilkan, secara non teknis kita dikerjain, secara teknis juga ada masalah-masalah yang kita hadapi. Ada pemain misalnya Emil Audero tidak bisa main karena cedera. Kemudian juga ada beberapa pemain yang baru sembuh, oleh Romani baru sembuh dari cedera. Sehingga kemudian ada faktor-faktor yang juga menghambat kita. Kenapa? Kita tidak bisa berekspektasi tinggi menurut saya untuk faktor saat ini. Karena menurut saya Indonesia itu sebenarnya ada momentum untuk lolos Piala Dunia. Tapi sebenarnya untuk lolos Piala Dunia belum waktunya Indonesia. Kita Piala AFF aja yang Piala Ciki nggak pernah bisa juara gitu. Tahu-tahu mau lompat Piala Dunia. Tapi ada momentum yang harus kita hadapi saat ini. Ada 180 menit yang kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu momentum harus kita maksimalkan. Dan saya pikir posisi Arab Saudi, Arab Irak di lapangan adalah posisinya sama. Kalau tadi bicara misalnya market value, kita paling tinggi dibanding Arab Saudi untuk pemain ya, Arab Saudi dan Irak. Tapi untuk bicara misalnya faktor
yang lainnya yang saya lihat misalnya faktor pelatih juga ikut berpengaruh juga gitu. Dan kebetulan 3 pelatih yang akan tampil di babak ketiga ini 3-3-nya baru. Jadi sebenarnya posisi pelatih setara. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, Herve Renat menggantikan Roberto Mancini, Graham Arnold menggantikan Casasesus, sama-sama pelatih pengganti. Gitu kan, sehingga posisinya sama, tinggal bagaimana pelatih mengatur strategi untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini kan yang penting. Jadi kalau filosofi Sun Tzu kan gitu, siapa yang bisa mengenali dirimu dan lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah Kluivert sudah memahami karakter pemainnya dengan waktu yang singkat ini? Jawabannya apa? Chemistry pemain belum didapatkan menurut saya ya. Dari sekian uji coba yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sejauh ini, kita kan dominan melawan Cina Taipei. Tapi Cina Taipei kan kelasnya Timor Leste, Brunei Darussalam. Tapi kita kesulitan lawan Lebanon. Kita juga ada perubahan pola bermain dari 3 back menjadi 4 back. Dan belum ditemukan formasi terbaik oleh Patrick Kluivert sejauh ini gitu kan. Jadi menurut saya adalah bahwa ada PR yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk bisa memahami karakter para pemain yang ada saat ini. Dan PR itu adalah PR yang terberat. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi seperti dikatakan Bang Jo. Jadi masyarakat kita kan tidak menginginkan sepak bola indah, tidak menginginkan sepak bola cantik. Yang diinginkan oleh penggemar sepak bola kita menang, kita lolos Piala Dunia. Artinya beban itu saat ini dipegang oleh pelatih Patrick Kluivert. Gitu. Oke, silakan. Saya boleh mundur dikit ya? Saya boleh tambahin tadi Pak Roy Suryo bilang gitu soal sebenarnya ini ada satu hal yang patut digarisbawahi bahwa gimana sih caranya kita harus memandang FIFA itu sebagai organisasi. Kita tuh nggak boleh mendewakan FIFA sebagai organisasi yang nggak bisa salah gitu. Yang apa sedikit-sedikit kita tanya arahan FIFA gimana? Itu FIFA maunya apa? Gitu. Loh, FIFA dengan jelas-jelas membilang bahwa tidak boleh ada intervensi government dari federasinya dijalankan. Definisi government tuh gimana? Gitu. Saya sih nggak ada masalah sebenarnya Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI dan juga jadi Menpora. Toh beliau juga orang yang mumpuni di bidangnya. Tapi dia kan di sini menunjukkan inkonsistensinya FIFA. Gitu, nggak boleh ada intervensi government di dalam federasi sepak bola anggotanya FIFA. Tapi menteri bagian dari kabinet pemerintahan, part of the government. Di situ kan kita udah lihat bagaimana logikanya bolak-balik. Di statutanya FIFA yang asli memang begitu, tapi statuta FIFA yang diratifikasi Indonesia itu nggak ada pasal itu. Nggak ada itu Mas. Pasal itu hilang. Hilang pada saat Nurdin Halid menjadi ketua umum PSSI. Pasal itu dihilangkan. Jadi untuk Indonesia, Erick Thohir mau dia presiden kayak menteri kayak dia boleh kalau menurut statuta FIFA yang diratifikasi Indonesia dia boleh ada di ketua umum PSSI, nggak ada masalah. Tapi kenapa isu ini baru sekarang? Kan Pak Erick jadi menteri udah lama. Betul, bukan Menpora ya, maksudnya sebelumnya kan menteri juga. Ini bukan soal pejabatnya, tapi soal gimana kita lihat FIFA gitu. Contoh aja, saya mau sedikit melebar, nggak boleh ada supporter away katanya di Liga Indonesia. Menurut FIFA suratnya nggak boleh. Suratnya mana? Ya kan? Jadi kita suka menjadikan FIFA ini kayak dewa gitu. Kita tanya sedikit sama FIFA, tanya sama FIFA gitu. Padahal tadi Mas Ju udah bilang, FIFA ini kumpulan orang kayak gimana sih? Gitu. Problematik semua kok kalau kita lihat isinya. Tapi kalau supporter away bukan PSSI ya? LIB itu kan? Iya. Supaya nggak misleading. Itu dua hal yang berbeda. Cuman kita nggak bisa gitu menjadikan bahwa FIFA itu adalah acuan yang tidak bisa salah. Gitu. Sehingga apa? Sehingga tadi kalau misalnya kita lihat, tadi Pak Roy Suryo bilang, ayo negara ngelobi bikin sesuatu. Ya. Kalau bikin sesuatu terus dibilang, ini mah intervention, bisa aja kan? Gitu, bisa aja. Gitu. Dan inkonsistensi ini terlihat. Gitu, Rusia di-ban katanya. Nggak boleh tanding karena masalah kemanusiaan. Israel main-main aja kok, nggak ada masalah. Jadi ini tuh organisasi double standard, sehingga kita harus pinter-pinter main sama mereka gitu. Kita tahu bahwa ini tuh bukan kumpulan orang-orang suci yang nggak bisa salah. Sekarang nggak pinter. Siapa? Sekarang nggak pinter. Kita kembali saat lagi tetap sama Minggi Radio Suara. Oke, kita bicara soal lapangan yang nggak sama, non teknis yang merugikan timnas Indonesia. Tapi itu bukan satu-satunya penentu kemenangan. Soal tadi kalau saya tanyakan ke para pemainnya, ada Atin, ada Christian,
pemain itu nggak melihat hal tersebut, tapi yang dia lihat adalah fokus bagaimana permainan, semangat, dan bagaimana kemudian strateginya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana kemudian harus dilakukan di antara kerugian-kerugian, boleh saya bilang kerugian-kerugian ya, secara non-teknis tadi. Hadangan. Ya, hadangan. Kalau saya bilang langsung aja kerugian yang ada atau menimpa timnas Indonesia nanti, tapi peluangnya masih tetap besar. Itu nyata. Nanti kita akan bicara. Tapi sebelum itu, Mas Roy tadi mau nyampaikan sesuatu, silakan. Jadi kita harus jaga agar moral dan semangat pemain itu tidak mikir soal-soal gini. Dan itulah perannya negara. Negara tuh dari dulu harus berpikir demikian. Dia berpikir masalah non teknis ya. Dan itu nggak hanya di sepak bola. Kalau kita lihat prestasi Indonesia misalnya di Asian Games atau SEA Games, itu selalu sebenarnya ada lobby negara. Sampai ke tahap bukan hanya soal teknis, Mas. Soal penentuan cabang olahraga saja kita menentukan. Harusnya ketika kita bicarakan nanti yang mau dimainkan. Dan kita juga pernah dikerjain habis-habisan. Misalnya saat di Myanmar. Saya tahu persis karena waktu itu saya yang ikut ngurus di sana. Kita udah menyiapkan tim catur waktu itu. Catur kita yakin kita dapat sekian medali lumayan. Ternyata sampai di sana caburnya diperbanyak. Ada catur Asia, ada catur Myanmar. Nah kan kita nggak punya pemain di situ. Jadi itulah makanya peran negara. Dan ini sudah ada. Semenjak zaman Pak Harto pun kita dari dulu juara pun ada. Bagaimana dulu Pak Harto berusaha dalam bulu tangkis mengantar lobby ketika Cina waktu itu belum masuk IBF. Dan akhirnya setelah itu Cina masuk IBF kita nggak bisa dominasi lagi. Sebelumnya kan kita dominasi terus. Itu ada peran negara. Jadi saya minta di sini. Negara dalam hal ini adalah juga ngatur PSSI, lobbylah juga sebaiknya jangan sampai pemain-pemain kita yang sudah besok mau berjuang habis-habisan itu sudah kalah duluan dengan teknik yang tidak dipersiapkan. Negara harus hadir, Mas. Itu. Oke. Silakan, Bung Christian. Apa cara di tengah ketidakberuntungan, di tengah obstacle, halangan, hambatan, constraint yang akan terjadi, yang sudah terjadi ya, karena kita bisa baca. Satu, tandang di Arab Saudi, lawannya Arab Saudi. Dua, wasit Kuwait yang disinyalir satu kubu atau bisa dipastikan satu kawasan dan pasti berpihak kepada Arab Saudi. Ya karena fairness nggak ada dong. Ya dalam sepak bola kan harus ada fairness. Ya. Makanya saya bilang kan. Pasti berpihak pada Arab Saudi. Loh kecurigaan itu pasti terjadi. Karena harusnya dari kawasan yang netral. Makanya saya bilang Asia Timur atau Asia Tengah. Jangan Asia Barat lagi. Pertandingan satu dengan yang lain hanya berjarak 2 hari. Itu berat. Betul ya? Iya. Di tengah ketidakberuntungan itu, apa optimisme kita dan bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa kita insya Allah menang karena di Arab ya. Iya, kalau secara di lapangan ya memang seperti tadi aku bilang 60% itu aku percaya untuk bisa menang Indonesia. Apa yang mereka harus dilakukan itu ya yang penting dari pelatih. Ini pressure itu pasti di Arab Saudi. Jadi kita harus konsentrasi penuh di lapangan, buang waktu, biar supaya mereka mulai bisa dibilang emosi dan nggak bisa kalau pemain bola itu mulai emosi itu sangat sulit. Oke, karena psikologisnya mereka ada di kandang mereka, mereka harus cetak gol tapi udah lama nggak cetak gol itu pasti frustasi. Pasti apalagi ya stadion pasti penuh. Mereka pasti disuruh bikin gol cepat. Makanya kita harus konsentrasi penuh, harus bertahan 15 menit pertama itu sangat penting dan menit terakhir juga. Jangan seperti tadi yang dibilang di pertandingan lawan. Sebentar, 15 menit pertama itu sangat penting. Kalau tidak gol buat mereka itu demotivasi buat mereka. Iya, karena sebaliknya kalau gol buat mereka itu luar biasa buat sulit. kita. Iya memang sangat sulit. Makanya harus konsentrasi penuh. 15 menit pertama, oke. Karena habis itu ya pasti mereka pressing kita. Ya. Ya kita harus tenang, harus main. Keluar harus kita harus berani lah, jangan takut lah. Main seperti biasa kita di kualifikasi ini sangat luar biasa kita main. Aku sangat senang lihat Indonesia main sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan besok kita tetap seperti itu supaya bisa menang. Itu yang penting, menang. Bung Christian kan lihat mereka latihan ya, mungkin lihat videonya. Bagaimana Anda bisa melihat psikologis mereka? Mereka tenang, mereka berat atau apa? Ya, kalau menurut saya ya mereka tenang. Tenang. Iyalah. Oke. Mereka tenang ya. Tidak ada raut-raut mungkin
Karena mereka tahu ini posisi sangat penting buat mereka juga. Kalau Indonesia bisa masuk di Piala Dunia, buat pemain sendiri juga itu sangat berharga dong. Bisa nanti dikontrak sama tim lain yang lebih besar. Jadi buat pemain itu sangat penting, lebih penting daripada kita di sini. Jadi mereka pasti kasih 200% di lapangan. Yang penting kita juga di sini harus percaya diri dong. Jangan mikir, waduh kita kita main di sana, jangan mikir wasit. Kita main aja konsentrasi penuh di lapangan, jangan protes, kalau ada pelanggaran jangan protes, konsentrasi di situ supaya pressure itu masuk ke pemain Arab. Jangan mereka nggak bisa apa-apa kalau mulai emosi seperti itu. Oke, mereka nggak bisa apa-apa kalau mereka mulai emosi. Maka buat mereka emosi. Itu strategi ya. Mudah-mudahan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Atin, silakan. Kondisi yang tidak menguntungkan tapi peluangnya masih besar. Anda setuju dengan itu? Apa analisisnya? Silakan. Sejujurnya aku kurang mengikuti sepak bola cowok ya. Tapi untuk belakang ini karena aku udah sering nonton dan rame kan di sosial media, ya sama sih 50-50, 50-50 untuk menuju ke Piala Dunia. Dan faktor non teknis nggak usah dilihat. Dan biasanya pemain memang nggak pernah melihat itu ya? Iya, kalau dari segi dan nggak pernah dikasih tahu juga oleh. Nggak pernah dikasih tahu. Jadi. Tapi kan ada orang dekat, misalnya siapa yang dia mungkin pengamat bola, mungkin Bung Toel dekat dengan beberapa pemain di sana, lalu kemudian komunikasi kan bisa aja misalnya ya, atau lewat saudaranya yang kemudian menyampaikan, atau lewat pelatih yang mungkin kelepasan. Nggak pernah itu terjadi. Oh, kalau di kita di perempuan juga nggak ada seperti itu. Jadi kita nggak pernah dapat bocoran-bocoran analisis dari luar. Nggak ada. Dari manapun. Dari manajer, dari siapapun itu tidak pernah ada. Jadi kita sebagai pemain, kita briefing, kita latihan. Ketika kita bertanding, kita menunjukkan aja yang terbaik performa kita. Mau itu nanti non teknis mau dirugikan di lapangan ataupun itu. Jadi yang penting kita juga nggak terpancing akan itu. Misalkan yang mainnya kasar atau apa gitu. Tapi kan pernah dengar mungkin ada isu, ada hembusan rumor segala macam yang merugikan. Pernah pasti kan? Enggak sih, kalau selama di aku membela timnas itu nggak ada. Nggak pernah ada dan nggak pernah dengar. Nggak pernah ada dan nggak pernah dengar. Jadi kita sebagai pemain ya udah kita menunjukkan performa kita yang terbaik, main bagus, fokus aja gitu. Kalau sekarang peluangnya 50-50. Kalau 50-50 seri dong, draw. Ya. 5-1 lah, 5-1. Ya 5-1 lah. Jadi Indonesia. Oke, baik. Bung Toel, silakan. Kalau tadi non teknis, sekarang teknis. Di tengah ancaman non teknis gitu. Oke, teknis. Pengalaman terakhir ini sebagai sebuah ilustrasi aja. CONMEBOL kualifikasi berhasil main ke Bolivia, arena yang selalu sulit buat negara Amerika Latin manapun, apalagi kalau main di La Paz kan. Jadi berhasil kalah 0-1 karena penalti Bolivia menang penalti. Lalu berhasil Ancelotti ini pelatih yang baru bilang bahwa dia melawan referee, dia melawan polisi, dia melawan ballboy. Jadi ada situasi di mana kalau berhasil nyerang, tiba-tiba ada bola masuk dari ball dilempar ke dalam lapangan. Jadi se-ekstrim itulah sepak bola di level tertentu jika itu menyangkut Piala Dunia. Karena Piala Dunia adalah event terbesar di dunia, event olahraga terbesar. Nah sekarang bobot pertandingan ini bukan bobot pertandingan biasa. Apakah itu disadari oleh semua termasuk pemain? Saya yakin disadari, namanya awareness. Tetapi pemain memang akan fokus pada hal teknis, bagaimana dia bermain sebaik mungkin sesuai arahan taktikal strategi pelatih gitu kan. Tetapi pelatih juga sebetulnya bisa kasih kisi-kisi. Contoh, dengan riskannya, dengan sensitifnya pertandingan ini, dengan adanya wasit kuwait. Di menit-menit awal, let's say katakanlah tadi pakai teorinya 15 menit awal, hati-hati jangan ambil pelanggaran yang sifatnya nggak perlu di area penalti. Kenapa? Karena itulah yang akan bisa mengubah situasi pertandingan. Kalau amit-amit saya khawatir menit-menit awal tiba-tiba ada penetrasi ke dalam area penalti kita, entah gimana-gimana, penalti untuk kita. Itu yang harus diwaspadai. Jadi non teknis walaupun itu. Menit ke 90. No, enggak menit 90 kan tadi saya bilang 15 menit awal. Jadi bisa jadi pelatih itu mewanti-wanti pemain, konsentrasi penuh, hati-hati bahasanya. Jangan ambil sekaligus. Enggak, tapi kalau saya misalnya, 15 menit Katakanlah misalnya semua. Karena kalau di awal, kalau wasit kasih penalti, itu kan mengubah
situasi pertandingan. Ya pasti gitu kan? itu. Nah, ini kita bicara skenario terburuk. Katakanlah 0-0 menit ke 90 tadi sempat disinggung juga. Ya itu juga akan sangat riskan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan terjadi penalti. Ya itu yang bahaya. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya nggak mungkin nggak aware para pemain tuh nggak mungkin bahwa di back mindnya jangan ada pikiran wah gue akan dikerjain, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan sampai. Tetapi saya yakin bahwa misalnya clue-nya itu hati-hati 15 menit awal, menit-menit krusial jangan sampai kita dalam posisi kecolongan karena hal yang nggak perlu. Hal yang nggak perlu itu tadi benturan 50-50 aja nanti dianggap ini. Nah itu yang harus awareness dan saya yakin karena bobot pertandingannya seperti ini itu yakin. Lalu kenapa saya bilang tadi secara teknis kita bicara tentang di lapangan aja 50%. Karena satu, Arab tidak sebagus katakanlah 2007 waktu Piala Asia pernah di sini, era di situ. Dan kita pun sekarang kan bukan Indonesia yang seperti kemarin. Karena wajah timnas kita kan sudah mayoritas yang pemain naturalisasi gitu loh. Jadi lalu dengan perkembangan terakhir itu apa? Uji coba FIFA Matchday September. Saya merasa bahwa tim kita juga ada progres secara permainan. Meski ada lubang tanpa oleh Romeni di depan kan begitu. Saya nggak mau jumawa karena saya juga lihat Arab Saudi progres. Habis kalah sama kita 0-2 di November, Desembernya dia lawan Trinidad Tobago menang uji coba. Piala Teluk Arab menang lawan Irak, menang lawan siapa lagi Oman. Lalu di Mei-nya menang lawan Jordania. Terakhir di Piala Gold Cup Amerika memang kalah sama Amerika 0-2 sama Meksiko. Meksiko 0-2 sama Amerika 0-1. September dia menang 2-1 sama North Makedonia, 1-1 sama Republik Ceko. Jadi saya nggak mau jumawa bahwa ini Arab yang kemarin November 2024, enggak, mereka juga progres, tapi kita juga progres. Makanya saya berani 50-50 kalau di lapangan. Karena bagaimana cara bermain timnas kita di September kemarin sebagai tolak ukur terakhir uji coba FIFA Matchday. Dengan adanya non teknis yang tidak menguntungkan kita, itu menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran untuk menghadapi timnas Indonesia. Setidaknya itu yang kemudian. Oh iya dong, karena mereka merasa bahwa sebetulnya kan mereka kalau salah perhitungan kalau bicara Arab dan Qatar. Harusnya ronde 3 lolos, dicolong Uzbekistan sama Jordania, dia harus masih berjuang di ronde 4. Makanya saya lihat dengan segala kemampuannya, dia maksain jadi tuan rumah kan. Jadi memang positioning pressure ada di dia. Dengan segala upaya investasi yang sudah dilakukan, pressure ada di dia. Tapi kalau kita bicara bola, murni bola, strategi mulai kick off dan sebagainya, kita rame gitu loh secara sepak bola gitu loh. Oke, baik. Kita kembali saat lagi pada sesi terakhir Rakyat Bersuara. Sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya mulai dari Bung Anton Sanjoyo. Terkait dengan besok, silakan apapun yang ingin disampaikan, tapi kurang lebih 2 menit lah. Ya, besok itu udah sebetulnya kalau kita bicara dari tahun 86 yang Indonesia sedikit lagi bisa ke Piala Dunia, ini sebetulnya sudah sedikit lebih maju dalam konteks yang agak berbeda. Karena kan waktu itu Indonesia harus lawan Korea, kemudian 2 kali ya home and away, kemudian lawan Jepang home and away. Jadi 4 pertandingan. Sekarang tinggal 2 pertandingan, 2 kali 90 menit. Jadi ini udah posisinya udah jauh lebih maju dari 86. Itu poin plusnya. Poin kedua adalah Indonesia ini posisinya underdog. Posisi underdog itu jauh lebih nyaman ketika nanti bertanding. Mental lebih plong sebenarnya. Lebih plong, jadi saya setuju dengan Christian, ini pressure-nya ada di Arab Saudi. Mereka udah dengan semua DP yang mereka berikan, semua pressure, semua tekanan yang diberikan kepada Indonesia, mereka dalam posisi yang lebih tertekan. Kalau Indonesia bisa bermain lebih lepas, tidak terpengaruh oleh keputusan kontroversial yang kemungkinan besar akan datang dan merugikan Indonesia, dan tidak terpengaruh, peluang Indonesia menang cukup besar. Kalau terpengaruh, ini akan menjadi sinyal bahaya. Tapi mudah-mudahan karena pressure-nya
tinggi ke Arab Saudi dan Indonesia kan sudah ada kartu pengamannya. Erick Thohir sendiri mengatakan sebetulnya target lolos itu bukan di 2026 kan, di 2030 gitu loh. Itu kan kartu pengaman. Jadi kalaupun sekarang katakan dikerjai, tidak lolos dan segala macam, ya udah ada jalan keluarnya untuk excuse gitu loh. Dan itu bukan hal yang aib juga, kita tidak lolos ke Piala Dunia itu bukan aib gitu loh. Jadi main tenang, main biasa, keluarkan semua kemampuan, udah main yang bahagia aja, main happy, ya mudah-mudahan hasilnya positif. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang non teknis. Saya kira-kira. Oke, baik. Ke Atin, silakan. Ya kalau dari aku sebagai pemain ya pasti ada pressure ya sebagai pemain. Tapi kita nunjukin aja di lapangan, bener main happy, enjoy, jangan dipikirin yang lain-lain. Makanya setiap TC itu kalau di aku dibatasin untuk main sosmednya. Jadi kita biar fokus untuk... Handphone nggak disita kan? Handphone nggak disita, tapi emang ya kita kan sudah dewasa gitu kan. Jadi pahamlah mana yang harus diawasi, mana yang enggak. Tapi dulu emang selama TC itu HP ditaruh gitu, dikumpulkan. Tapi untuk sekarang enggak. Jadi sebagai pemain cuman untuk fokus dan main yang terbaik untuk Indonesia dan diri sendiri. Oke, baik. Silakan Bung Christian. Dari saya ya pertama mudah-mudahan kita menang besok. Amin. Buat pemain ya lepas di lapangan. Jangan terlalu takut lawan Arab. Dan mudah-mudahan konsentrasi penuh. 90 menit, 100 menit yang kita harus main, harus konsentrasi penuh. Dari 1 menit sampai selesai pertandingan. Karena biasanya di menit terakhir juga terjadi, kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita nggak mau. Jadi mudah-mudahan ya itu adalah sukses dan menang. Oke. Bung Akmal. Ya, dengan segala masalah non teknis yang tadi disebutkan, saya masih meyakini innama al-usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan 2 kali disebutkan. Betul. Dan yang menurut saya adalah yang kita perlu belajar dari kemenangan kita 2-0 melawan Arab Saudi di babak ketiga. Terakhir itu adalah kemenangan pertama. Bagaimana membuat para pemain Arab Saudi itu high defense. Ketika kemudian high defense kemarin berapa kali kemudian bisa lewat oleh pemain-pemain Indonesia. Saya pikir Patrick Kluivert tidak harus malu untuk belajar strategi dengan Sintayong gitu kan untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi gimana Patrick Kluivert tidak boleh malu untuk belajar dengan Sintayong untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Yang kedua, saya masih meyakini bahwa cocok logi yang saya sebutkan tadi itu akan pas buat Indonesia. 1938, 8, 2026, 2 tambah 6, 6 tanggal 8 kita main. Indonesia kondisinya dulu sama, pelatihnya Belanda, pemainnya juga banyak mayoritas berdarah Belanda. Saya masih meyakini kita bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kalau kemudian orang tanya melawan Arab Saudi, saya yakin kita bisa memenangkan pertandingan. Berapa skornya? Ya, masna wasulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau bisa 2-0, 3-0 atau 4-0, tapi kalau nggak mampu cukup 1-0. Besok kita ambil Bung Akmal sebagai penerjemah ya, antara wasit dan pemain Arab Saudi kalau ada gitu. Kalau ada komunikasi khusus gitu kan. Silakan. Ya, sebenarnya kalaupun nggak bisa menang lawan Saudi besok, peluang kita belum tertutup sih. Belum tertutup. Kenapa? Karena kita masih bisa potensi lolos ke tahun kelima nanti. Walaupun dengan sistem yang lebih kompleks. Kalau kita nggak jadi juara grup, kita mesti lawan runner up dari grup sebelah. Yang menang baru ketemu lawan konfederasi dari yang lainnya. Tapi, kalau saya merasa Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. Harus lolos, harus menang. Kenapa? Tadi Mas Joy bilang bahwa targetnya kan 2030, bukan 2026. Tapi kita nggak usah mikir yang jauh-jauh gitu. Kita nggak tahu kondisi nanti gimana 2030. Kita nggak tahu iklim sepak bola kita gimana. Kita nggak tahu PSSI kita gimana. Kita kan nggak tahu. Jadi daripada kita ngambil resiko yang nanti kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Sekarang ada peluang terbaik kita untuk lolos ke Piala Dunia. Depan mata. Ya. Dan kayak tadi kita udah sempat diskusikan, sepak bola urusannya bukan cuma urusan sepak bola. There are so many things at stake di sini. Ya. Ini kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita butuh kebahagiaan, kita butuh kegembiraan. Dan juga persatuan. Dan persatuan, iya. Itu satu hal. Yang kedua,
memangnya Indonesia lolos ke Piala Dunia nggak ada dampak politiknya? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Apa ada mau sebutkan nggak? Atau Anda berani sebutkan nggak? Saya pancing nih. Tentu saja. Saya rasa sih nggak ada salahnya. Kalau nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia di zaman pemerintahan yang sekarang, itu kan prestasi. Nggak pernah terjadi sebelumnya kan? Sebaliknya? Ya kalau sebaliknya kalau nggak lolos, ya emang kemarin-kemarin juga nggak lolos gitu kan kira-kira. Tapi poin saya adalah, kirain mau nyebut siapa gitu nggak? Poinnya adalah, kalau itu nama Pak Rosrio aja. Poin saya adalah bahwa ini kesempatan terbaik kita lolos ke Piala Dunia. Jangan sampai tersia-siakan. Kita nggak tahu nanti momentum kayak gimana di 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi harapan saya sih mau 1-0, bawa 2-0, mau 3-0, mau bawa possession kita cuma 10% lawan 90%. Yang penting kita lebih banyak bikin gol, kita menang, kita lolos ke Piala Dunia. Oke. Silakan. Oke, tadi udah disebutin ada ronde 5, ada playoff 2 kali, lawan runner up, ada playoff konfederasi. Jalannya masih panjang. Cuma menurut saya momentum terbaik itu adalah ronde 4 ini, tanggal 8 dan 11 ini. 2 pertandingan itu mendingkan menangkan. Apapun hambatannya, apapun obstacle-nya yang tadi kita uraikan, realitas ada non-teknis, tetapi menurut saya ini adalah partai final dua-duanya. Jadi kalau final do or die, attitude-nya, sikapnya harus beda. Kenapa harus dimenangkan? Bukan saya sepakat dengan syahwat banyak publik bola yang pengen ke Piala Dunia, bukan itu. Saya punya analisis pandangan sepak bolanya, tetapi sebagai bangsa saya juga akan sangat bangga Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Cuma saya bicara tentang technically sepak bola. Ini momentum yang terbaik yang harus diambil, jangan disia-siakan. Karena Arab tidak lebih baik dari kita, Irak tidak lebih baik dari kita. Jadi menurut saya jangan tunggu ronde 5, selesaikan besok di Jeddah. Menangkan itu, prediksi saya kalau linier mungkin seperti biasa, ya mungkin draw 1-1, 1-0. Tapi saya mau ekstrim, kalau menang, kalau nggak 2-1, 3-1. Karena dalam sepak bola selalu terjadi yang ekstrim. Jadi saya mau arahin ke situ dan saya berpikir dua-duanya dimenangkan. Dua-duanya dimenangkan. Kenapa? Karena waktu September. Dan mungkin, sangat mungkin itu. Karena waktu September saya lihat sebuah cara bermain yang sebetulnya kelihatan kuat. Kelihatan ya kuat lah gitu loh. Contoh kan waktu September nih yang terakhir lawan Lebanon babak pertama. Dinjem bek kiri, J.I.Z, Kevin Dick, duet center back. Ada Jacob Sayuri. Yang menarik adalah saya menduga Calvin Verdong akan ditaruh sebagai gelandang bertahan bareng Joy Pelupesi. Di depannya bisa Ricky Kambuaya atau Tom Hai. Di sebelah kirinya ada Beckham, di sebelah kanannya ada Emiliano Jonathan, strikernya ada Mauro Gilstra. Sebagai backup ada Ole Romaini yang katanya sudah mulai mendekati pemulihan meski sejak Agustus dia tidak main kompetitif. Tapi dia tetap disertakan, kenapa? Karena dia dianggap faktor X yang selama ini adalah pasal yang menutup lubang kekurangan striker di timnas kita. Jadi clear kan, lengkap bahwa saya mau di ronde 4 ambil momentum terbaik ini. Formasi tadi saya udah lihat, cara bermain. Yang kedua prediksinya saya agak ekstrim. Kalau nggak 2-1 menang 3-1. Oh, luar biasa. Amin. Bung Roy Suryo, silakan Mas Roy. Baik, saya mungkin tidak terlalu bicara soal teknis, tapi bagaimanapun juga sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan kita. Apapun kita dari mana berada, sepak bola menyatukan. Dan harusnya Bang, saya berkali-kali mengatakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga harus bersikap. Saya pakai baju ini Bang Aiman, itu juga baju khas di Kemenpora. Ini baju binaan, pemuda binaan, dan itu menunjukkan olahraga. Hanya kebetulan ini karena tadi yang dicari bolanya ketelingsut, ya ini adanya adalah permainan bola juga, tapi basket. Tapi artinya apa? Ini kita bersama-sama ya, dalam persatuan itu harus ada semangat bersama. Dan yang paling penting adalah juga kita juga harus ingat bahwa persatuan yang disatukan Indonesia itu memang sudah ada sejak zaman pujangga dulu kita itu mengatur, dan itu ada di wayang. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Yang namanya bola ada juga di pewayangan yang namanya cakra bola. Kita lihat Garuda terbang jauh sampai ke Jeddah nantinya. Dan yang dihadapi adalah pasukan elit
Wah, ada dari Arab Saudi dan kemudian dengan wasit dari Kuwait. Mereka sudah didukung pasukan gajah. Gajah artinya bukan nggak punya ijazah lain itu. Ya. Nah, itu gajah adalah pasukan kuat. Tapi yang namanya burung, Mas Aiman, insya Allah Indonesia tetap bisa menang lawan gajah. Ingat cerita Gubernur Abraha yang berusaha menyerang Ka'bah. Kemudian burung-burung ababil ini menjatuhkan batu-batu panas dan gajah kalah. Jadi pasukan kita, skuad kita, nanti yang dimulai dari, apakah itu mulai dari lini paling belakang, Martin Paes, Emil Audens, Erdano Ari, sampai juga dengan para pemain yang ada di depan, Egy Maulana, Jakob Sarwi, Ole Romano, Mauro Silva dan lain sebagainya. Tetap terus berjuang maju ke depan. Saya nanti akan gambarkan yang lebih lengkap. Yaitu dengan apa? Dengan dulu yang dalam dunia pahaya itu ada perang namanya Baratayuda antara Pendawa dan waktu itu adalah melawan Kurawa. Ya, tapi di tengah-tengah ada juga yang lagi nyanyi ini. Fa. Sama bapaknya lagi bingung. Halo. Ini apa kaitannya Fufafa sama bola? Gak ada kaitannya makanya. Kamu ngumpet dulu. Ijazahmu lagi dipertanyakan. Semuanya ya bapak ya anak. Ya. Nah maka adalah ketika kemudian yang namanya pasukan Pandawa. Nah ini kita gambarkan sebagai PSSI Pandawa 5. Banyak banget yang kemudian pasukan baik. Meskipun ini harus melawan dengan yang namanya buto-buto jahat dari Kurawa. Nih buto-butonya jahat banget nih. Wah. Arab Saudi nanti akan kita pandai sebagai buto jahat. Salah satu butonya dulu pernah tampil di Rakyat Bersuara yang pakai wig macam-macam itu ya. Tapi insya Allah kalau memang niat kita baik dan mohon doa untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun perjuangannya itu adalah tim kita, itu adalah merah putih, itu adalah kemenangan rakyat Indonesia maupun kita kalah. Jadi bola harus menjadi persatuan Indonesia. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, insya Allah kita menang nanti. Bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap. Kanjeng Raden Multimedia Telematika Roy Suryo, KRMT maksudnya. Oke, terima kasih Mas Roy. Sepak bola bukan sekedar olahraga dunia, tapi juga kekuatan sebuah bangsa. Kita bangga Garuda berlaga, namun kita dahaga Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Mimpi dan ambisi yang pantas diwujudkan. Selamat berjuang Timnas Garuda, bobol gawang lawan. Inilah Air Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan dan besok kita akan saksikan sama-sama di RCTI jelang selepas tengah malam, mungkin akan mulai sebelum tengah malam besok, dan kita sama-sama saksikan bagaimana tim Garuda kita membobol gawang lawan, dan itu adalah harapan kita semua. Sampai jumpa pekan depan.